Jeruji besi baja menusuk telapak kaki Bella saat dia mencakar dengan putus asa. Mata kuningnya terpaku pada mimpi buruk yang terjadi sekitar 6 meter di depannya. Tato lencana German Shepherd, K9547, beriak di bahunya yang penuh luka saat dia menerjang pintu kandang. Tenggorokannya serak karena lolongan. Tidak ada yang menjawab. Ini bukan siksaan air, ini kekejaman yang ditargetkan. Derek Mitchell menaikkan selang bertekanan lagi. Ledakan es membuat 5 anak anjing berguling di atas beton seperti mainan rusak. Jeritan ketakutan mereka menembus kesunyian fajar tempat penampungan. Margaret Sullivan menjatuhkan kotak donasinya, perlengkapan medis berserakan saat tangannya terangkat ke mulutnya. 10 tahun lalu, anjing yang sama ini telah menyeret suaminya dari mobil yang terbakar. Dan sekarang berhenti. Jeritan Margaret memecah pagi. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Di balik jeruji berkarat, seorang pahlawan polisi yang berjasa hanya bisa menyaksikan bayi-bayinya menderita. Darah mengalir di lantai dari telapak kakinya yang robek, bukti perjuangan mustahil seorang ibu melawan baja. Monster macam apa yang menyiksa orang tak bersalah? Dan mengapa tidak ada yang menghentikannya? Kabut pagi bergulir melintasi Riverside County seperti kain kafan pemakaman, menutupi kengerian di dalam fasilitas pengendalian hewan, dinding beton. Sudut pedesaan Oregon yang terlupakan ini, tempat peternakan sapi perah membentang menuju pegunungan Cascade. Dulunya adalah tempat di mana tetangga membantu tetangga dan tidak ada makhluk yang menderita sendirian. Itu sebelum ekonomi runtuh, sebelum kasih sayang menjadi kemewahan yang hanya mampu dimiliki sedikit orang, Bella telah mengalami hari-hari yang lebih baik. 8 tahun bertugas di Departemen Kepolisian Portland telah mengukir kemuliaan ke dalam tulang-tulangnya. Bulu German Shepherd, yang dulunya berkilau, hitam dan coklat, sekarang tergantung kusam dan kusut di atas tubuh yang menunjukkan tanda-tanda kelaparan baru-baru ini. Namun sikapnya tetap sangat anggun, bahu tegak, kepala tegak meskipun kandang rantai yang memenjarakannya. 37 nyawa diselamatkan, 15 penghargaan, 3 peluru ditembakkan saat bertugas. Bekas luka yang terpeta di tubuhnya menceritakan kisah-kisah kepahlawanan yang hanya sedikit disinggung oleh tato K9-547 yang pudar di bahunya. Margaret Sullivan memahami bekas luka yang tidak terlihat. Pada usia 58, mantan perawat trauma itu membawa kesedihannya seperti kerangka kedua di bawah kulitnya. 10 tahun telah berlalu sejak kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya. Robert akan merenggutnya jika bukan karena seekor German Shepherd yang menariknya dari reruntuhan. 5 tahun sejak kanker ovarium mencuri putri satu-satunya dan bersamanya setiap kesempatan untuk memiliki cucu. Kami adalah wanita tak terlihat, bisiknya pada bayangannya pagi itu. Terlalu tua untuk diperhatikan, terlalu muda untuk mati, terlalu penuh. Iblis Derek Mitchell lebih segar, mentah, 35 tahun, dengan tangan yang gemetar saat dia berpikir tidak ada yang melihat. 3 tahun sejak Tommy, putranya yang berusia 5 tahun, pingsan di halaman belakang mereka, tenggorokannya menutup karena reaksi alergi. Tidak ada yang tahu dia punya itu. Anjing keluarga Booster telah menggonggong dengan panik, mencakar pintu, melakukan segalanya kecuali mengucapkan kata-kata manusia. Pada saat Derek mengerti, pada saat ambulans tiba, sudah terlambat. Sekarang, tangan yang sama yang gagal menyelamatkan putranya menggenggam selang bertekanan setiap pagi, mencari penebusan di semua tempat yang salah. William Henderson telah hidup lebih lama dari semua orang yang penting. Pada usia 82 tahun, veteran marinir itu mengukur hari-harinya dalam obat-obatan dan kenangan. Bella adalah mitra terakhirnya, yang terbaiknya, yang membuat tahun-tahun terakhir dinasnya berarti. Kamu tidak bisa membeli kesetiaan, katanya pada hari mereka pensiun bersama, tetapi terkadang, jika kamu beruntung, itu memilihmu. Sekarang dia terbaring terlupakan di fasilitas perawatan anggaran di seberang kota, pensiunnya dihabiskan untuk tagihan medis, tidak menyadari bahwa rekannya menunggu di dalam kandang, tidak menyadari bahwa kesetiaan terkadang harganya lebih mahal daripada yang seharusnya dibayar oleh siapapun. Keempat jiwa ini, 2 manusia, 1 anjing, 1 yang dilahap oleh kegelapan, akan bertabrakan dalam drama yang akan menguji makna cinta, pengampunan, dan apa yang kita berikan kepada mereka yang melayani kita. Di kedalaman tempat penampungan, 5 anak anjing merintih dalam kedinginan, tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi katalisator untuk penebusan atau kutukan. Panas bulan Agustus telah menghancurkan sesuatu dalam diri William Henderson. Suatu saat dia meraih cangkir kopinya, saat berikutnya dia berada di lantai dapur, sisi kirinya, menolak untuk mematuhi pelatihan Bella, menendang sebelum pikiran sadar. Dia mencengkeram kerahnya dengan kelembutan yang terlatih, menyeret tubuhnya yang seberat 80 kg melintasi linoleum yang berdecit dengan setiap tarikan. Telepon tergantung di dinding, terlalu tinggi untuk tangan manusia yang tidak bisa naik,
tetapi tidak untuk seekor anjing yang menelepon 91117 kali dalam karirnya. Dia menjatuhkan gagang telepon, menekan tombol-tombol besar dengan hidungnya. 3 bunyi bip, lalu hening, lalu sebuah suara. 911. Apa keadaan daruratmu? Bella menggonggong pola yang telah diajarkan William kepadanya. 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek, sos. Operator, yang dilatih untuk mengenali sinyal darurat K9, melacak panggilan ke unit 482 Mill Creek Road, kemungkinan petugas jatuh. Selama 48 jam, Bella mempertahankan penjagaannya. Dia tidak makan dari sarapan William yang terjatuh. Dia tidak minum dari mangkuk airnya, bahkan ketika lidahnya membengkak karena haus. Ketika para medis akhirnya mendobrak pintu, mereka menemukannya masih dalam posisi waspada, protektif, profesional. Ya Tuhan, bisik seseorang, melihat genangan air seni yang dia tahan sampai kandung kemihnya mengkhianatinya. Dia tidak pernah meninggalkannya. James Henderson tiba 12 jam kemudian, berbau kopi dan spidol kelas. Cucu William memiliki tampang lembut seorang pria yang memilih buku daripada pertempuran, kenyamanan daripada keberanian. Dia menatap tagihan rumah sakit, menghitung biaya perawatan nyata versus pemeliharaan dasar. 50.000 pinjaman mahasiswa membuat perhitungan menjadi sederhana. Komunitas pensiun Prairie Pines, baca brosurnya, gambar-gambar senior yang tersenyum. Tidak ada tentang kekurangan staf, bau disinfektan industri yang menutupi pembusukan. Bagaimana dengan anjingnya? Tanya perawat itu. James melirik Bella, hanya melihat beban lain. Pengendalian hewan akan menanganinya. Bella menunggu di rumah kosong selama 10 hari. Setiap pagi dia memposisikan dirinya di dekat pintu, telinganya terangkat, untuk truk William. Tetangga memperhatikan. Nyonya Chen menyebutkannya di toko kelontong, Tom Bradley membahasnya sambil minum bir. Tetapi memperhatikan dan bertindak menempati wilayah moral yang berbeda. Seseorang harus melakukan sesuatu, menjadi refrain kota, pembebasan kolektif yang tidak melakukan apapun untuk German Shepherd, yang semakin kurus dari hari ke hari. Ketika rasa lapar akhirnya mendorongnya ke tempat sampah, ketika kehamilan membuat pemulungan menjadi kebutuhan daripada pilihan, Bella menemukan seberapa cepat pahlawan menjadi gangguan. Keluarga yang sama yang mengirim kartu ucapan terima kasih kepada petugas K9547 sekarang menelepon pengaduan ke pengendalian hewan. Anjing liar agresif, lapor mereka, meskipun Bella hanya menunjukkan keputusasaan, bukan agresi. Dia melahirkan di bawah trailer terlantar di pinggiran kota, di sarang yang diukir dari tanah dan tekad. 5 anak anjing, buta dan merintih, memasuki dunia yang tidak memiliki tempat untuk mereka. Tubuh Bella, yang terkuras karena kelaparan, entah bagaimana menghasilkan cukup susu untuk menjaga mereka tetap hidup. Dia mengajari mereka seperti yang telah diajarkan William kepadanya. Disiplin sebelum kenyamanan, kelangsungan hidup sebelum sentimen. Ketika mereka membuka mata 2 minggu kemudian, hal pertama yang mereka lihat adalah wajah ibu mereka yang penuh bekas luka, indah dalam pengabdiannya yang sengit. Penangkapan terjadi pada Selasa pagi. Petugas Randy Kowalski mendekat dengan efisiensi santai seorang pria yang telah melakukan ini ratusan kali. Bella bisa saja lari. Bahkan melemah, dia lebih cepat daripada manusia manapun, bisa saja melawan. Kekuatan rahangnya tetap luar biasa. Sebaliknya, dia berdiri diam sempurna saat tiang kendali melingkari lehernya. Anak-anak anjingnya meringkuk di belakangnya dan dia mengerti dengan jelas semua ibu bahwa perlawanan berarti perpisahan, kepatuhan berarti harapan. Mereka memuatnya ke dalam truk, pertama melalui jaring logam. Dia menyaksikan mereka dengan kasar meraih anak-anak anjingnya, melemparkan mereka ke dalam pembawa terpisah seperti paket. Salah satu merintih, yang terkecil jantan dengan tanda putih di dadanya. Bella menghafal suara itu, menyimpannya dengan semua intelijen penting lainnya yang telah dia kumpulkan dalam 8 tahun dinas. Di Riverside County, protokol pengendalian hewan menentukan pemisahan. Bella, yang ditandai sebagai berpotensi berbahaya karena ukurannya dan sejarah yang tidak diketahui, pergi ke karantina, sel beton dengan saluran air di tengah, jeruji di 3 sisi. Anak-anak anjing mendarat di penampungan umum, terlihat melalui jendela sempit tetapi sangat jauh, 6 meter mungkin juga 32 km. Derek Mitchell menemukannya sore itu. Dia bergerak melalui rondenya dengan presisi mekanis, menyemprot kandang, membagikan makanan, menghindari kontak mata dengan makhluk apapun yang mungkin mengingatkannya bahwa dia pernah mampu mencintai. Lalu dia melihatnya. Sesuatu dalam sikap Bella membuatnya berhenti. Cara dia membawa dirinya meskipun dalam keadaan apapun, kewaspadaan yang berbicara tentang pelatihan daripada sekadar insting.
Dia melihat tato anjing, pudar tetapi tidak salah lagi. Tangannya mengencang di selang. Anjing polisi, gumamnya. Di mana polisi ketika tenggorokan Tommy menutup? Di mana bantuan ketika Buster menggonggong dan tidak ada yang mengerti? Pertama kali dia mengarahkan selang ke anak-anak anjingnya, itu hampir tidak sengaja. Menguji, katanya pada dirinya sendiri. Menguji apa? Dia tidak bisa mengatakan. Tetapi sesuatu dalam jeritan ketakutan mereka cocok dengan suara yang hidup terus-menerus di kepalanya. Napas terakhir Tommy yang tercekat. Dan sesuatu dalam lolongan putus asa Bella mengingatkannya pada jeritan tanpa suaranya sendiri pada sore hari yang tak berkesudahan 3 tahun lalu. Margaret Sullivan mendengar lolongan itu dari tempat parkir. Dia datang untuk menurunkan sumbangan, selimut tua dan obat-obatan kedaluarsa yang bisa digunakan tempat penampungan. Suara itu menghentikannya di tengah jalan. Dalam 30 tahun menjadi perawat, dia telah mendengar setiap jenis rasa sakit manusia, tetapi ini berbeda. Ini adalah penderitaan ibu yang disuling menjadi intinya. Dia mengikuti suara itu melalui koridor industri yang berbau klorin dan ketakutan. Apa yang dia temukan di bangsal karantina akan menghantuinya selama bertahun-tahun. Seekor German Shepherd yang mulia melemparkan dirinya ke jeruji sampai telapak kakinya berdarah, menyaksikan tanpa daya saat seorang pria secara sistematis dan sengaja mengarahkan selang bertekanan ke 5 tubuh kecil yang berguling dan meluncur di atas beton basah. Tangisan mereka bercampur dengan deram air di atas daging. Berhenti, kata itu keluar dari tenggorokan Margaret. Apa yang kamu lakukan demi Tuhan? Derek berbalik dan Margaret melihat sesuatu yang rusak di matanya. Bukan kekejaman, tepatnya, sesuatu yang lebih buruk, tujuan tanpa belas kasihan, rasa sakit mencari rasa sakit, jiwa yang mencoba menenggelamkan hantunya sendiri. Di balik jeruji, telapak kaki Bella yang berdarah meninggalkan jejak di beton. Kesan sempurna keputusasaan, masing-masing dicap dengan kebutuhan mustahil seorang ibu untuk melindungi. Dia telah menyelamatkan 37 nyawa dalam karirnya. Sekarang dia tidak bisa menyelamatkan 5 anak anjing. 6 meter jauhnya, pahlawan yang ditinggalkan dan wanita yang berduka saling bertatapan melintasi jurang penderitaan. Keduanya belum mengerti. Mereka akan menjadi sekutu yang tidak mungkin dalam pertempuran melawan kegelapan yang lebih dalam dari hati seorang pria yang rusak. Di sudut, Derek Mitchell melanjutkan pembaptisannya yang mengerikan, tidak menyadari bahwa beberapa dosa tidak bisa dibersihkan, hanya ditebus melalui pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Kotak sumbangan Margaret bergemerincing di lantai beton, botol antibiotik kedaluarsa berguling ke arah yang berbeda seperti harapan yang berserakan. Suara itu hampir tidak terdengar di atas drum air di tubuh kecil dan lolongan pedih Bella. Untuk sesaat yang meregang seperti tafi yang ditarik, Margaret berdiri membeku, pikirannya menolak untuk memproses apa yang dilihat matanya dengan jelas. Seorang pria dewasa secara sistematis menyiksa anak-anak anjing sementara ibu mereka berdarah karena upaya penyelamatan yang sia-sia. Aku menanyakan sesuatu padamu. Suara Margaret keluar lebih mantap daripada tangannya. Apa yang kamu lakukan pada hewan-hewan itu? Derek Mitchell tidak segera menurunkan selang. Air terus melengkung di udara, menangkap lampu neon seperti pelangi yang sesat. Ketika dia akhirnya berbalik, Margaret melihat wajah yang seharusnya berada di bangsa psikiatri, bukan tempat penampungan hewan. Matanya memancarkan ketumpulan aneh seseorang yang telah menyeberang ke wilayah dari mana kembali tampaknya tidak mungkin. Menguji, katanya sederhana, seolah itu menjelaskan jeritan ketakutan anak anjing itu, seolah itu membenarkan darah di telapak kaki Bella. Menguji apa? Margaret melangkah lebih dekat, pelatihan perawatnya mengesampingkan rasa takut. Di belakangnya, dia mendengar langkah kaki, staf lain tertarik oleh keributan itu. Mulut Derek bergerak tanpa suara sebelum kata-kata keluar. Yang mana yang pantas untuk hidup? Selang itu jatuh dari tangannya, bergemerincing ke saluran air. Dia menatapnya seolah melihatnya untuk pertama kalinya, lalu ke tangannya, lalu ke anak-anak anjing yang basah kuyup yang meringkuk di sudut kandang mereka. Salah satunya, yang terkecil, dengan tanda putih di dada, terbaring tidak wajar. Ya Tuhan, bisik Derek. Ya Tuhan, tidak lagi. Margaret mendorong melewati dia ke kandang anak anjing. 5 tubuh kecil, hipotermia dan ketakutan, mencoba menekan diri mereka melalui dinding beton. Dia menyendok yang tidak bergerak. Merasakan denyut nadi di bawah bulu basah, samar tapi ada. Tangannya bergerak dengan ingatan otot selama beberapa dekade, membersihkan saluran udara, merangsang sirkulasi. Ambil selimut, bentaknya pada staf yang berkumpul. Sekarang, di balik jeruji, Bella terdiam. Mata kuningnya melacak setiap gerakan Margaret dengan fokus laser,
membaca situasinya seperti yang telah dia baca di banyak tempat kejadian kejahatan. Ketika Margaret melirik ke arahnya, sesuatu melewati di antara mereka, pengakuan yang melampaui spesies. Tangan Margaret ragu-ragu. Tato K9, sikap mulia meskipun kelaparan, cara mata cerdas itu menilai dan menghitung. Sebuah ingatan muncul seperti gelembung melalui air gelap. 10 tahun lalu, kecelakaan mobil di Jalan Raya 26. Robert tidak sadarkan diri dan berdarah, api mulai menjilat bagian bawah mobil dan seekor German Shepherd muncul entah dari mana, mencengkeram jaket Robert, menarik dengan kekuatan yang mustahil sementara Margaret berteriak minta tolong yang tidak akan datang tepat waktu. Ya Tuhan, Margaret bernapas, kamu dia. Kamu yang menyelamatkannya. Ekor Bella memberikan satu kibasan bermartabat. Menyentuh. Suara itu milik Stan Brewster, direktur tempat penampungan yang terwujud selama kekacauan. Seorang pria kurus yang mengenakan otoritas seperti setelan yang tidak pas. Kehadirannya segera menggeser energi ruangan. Mitchell, kantorku sekarang. Kalian semua kembali bekerja. Anak-anak anjing ini membutuhkan perawatan segera, protes Margaret. Mereka akan menerima perawatan yang sesuai protokol. Senyum Brewster tidak pernah mencapai matanya. Terima kasih atas sumbangan Anda, Nyonya Sullivan, dan aku tidak akan pergi sampai Anda dikawal keluar karena masuk tanpa izin, karena jam berkunjung berakhir 10 menit yang lalu. Margaret melihat antara efisiensi dingin Brewster dan sikap patah Derek. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Di luar tindakan satu karyawan yang trauma, dia membuat keputusan yang akan membuat suaminya yang menghindari risiko bangga. Tentu saja, maafkan saya. Dia mengumpulkan sisa sumbangannya, tetapi tidak sebelum kamera ponselnya menangkap tato Bella, jejak kaki berdarah, wajah Derek yang menghantui. Aku akan keluar sendiri. Dia keluar melalui depan tetapi berputar kembali. Naluri perawat menuntut dia memastikan anak-anak anjing itu menerima perawatan. Melalui jendela dia menyaksikan Derek di kantor Brewster. Mulut direktur bergerak dalam apa yang tampak seperti ancaman, sementara Derek berdiri dengan ketenangan aneh seseorang yang terdisosiasi. Kemudian Brewster mengeluarkan sesuatu dari mejanya. Foto-foto yang membuat Derek tersentak. Margaret membutuhkan informasi. Dia pergi ke perpustakaan, pakaiannya yang basah menarik tatapan dari pelanggan saat dia merebut komputer. K9547 Polisi Portland menghasilkan hasil segera. Artikel demi artikel mencatat karir Bella, penggerbekan narkoba, anak-anak hilang yang ditemukan, nyawa yang diselamatkan. Entry terakhir, tertanggal 3 bulan lalu, mengumumkan pensiunnya bersama dengan pawang William Henderson. Permisi, sebuah suara menyela. Pustakawan, seorang wanita muda dengan mata ramah melayang dengan gugup. Apakah Anda meneliti anjing polisi itu? Kelas putri saya menulis surat terima kasih padanya tahun lalu. Sayang sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuan Henderson mengalami stroke. Mereka menemukannya setelah 2 hari. Anjing itu tinggal bersamanya sepanjang waktu, tidak pernah meninggalkan sisinya. Kemudian keluarganya menempatkannya di Prairie Pines. Dan dia memberi isyarat tak berdaya. Yah, anjing itu menghilang. Semua orang berasumsi dia dibawa ke penyelamatan. Ponsel Margaret berdering. Nomor tidak dikenal. Hanya teks, mereka menjual para petarung besok malam. Tolong bantu dia. Dia menatap pesan itu. Potongan-potongan yang menyatu, tempat penampungan yang memisahkan ibu dari anak-anak anjing, seorang direktur dengan protokol yang dipertanyakan, seorang karyawan yang kehilangan anak-anaknya sendiri yang menguji anjing untuk apa? Semangat juang, agresi, kesediaan untuk mati demi anak-anak mereka. Malam itu Margaret melakukan sesuatu yang belum dia lakukan sejak kematian Robert. Dia mengulurkan tangan, menelepon nomor-nomor yang telah dia hindari selama 1 dekade. Koneksi dari hari-harinya sebagai perawat, kontak polisi suaminya. Aku perlu menemukan William Henderson menjadi referinya. Ini tentang mitra K9-nya. Tanggapan bervariasi dari pembelokan sopan hingga ketidaktahuan yang tulus sampai akhirnya berhasil. Prairie Pines. Ya, tempat yang kasar. William ada di unit memori, terdaftar sebagai tidak ada pengunjung atas permintaan keluarga. Perwalian keuangan dialihkan ke seorang cucu, James. Sesuatu panggilan Margaret berikutnya adalah keurusan veteran. Jika ada yang bisa menavigasi hambatan birokrasi untuk mencapai William, itu adalah saudara-saudara militernya. Percakapan itu singkat.
Marinir yang efisien, dia belajar, tidak pernah melupakan milik mereka sendiri. Sementara itu, di tempat penampungan, malam telah tiba dengan beban anehnya. Derek Mitchell duduk di ruang istirahat menatap kopi yang sudah dingin berjam-jam lalu. Di sakunya, robot mainan Tommy menekan tulang rusuknya, pengingat plastik kecil tentang kegagalan. Dia mengeluarkan teleponnya, menggulir ke video yang dia tonton setiap malam. Tommy di halaman belakang tertawa saat Buster si Golden Retriever menjilat wajahnya. Kemudian pergeseran, mata Tommy membesar, tangan pergi ke tenggorokan. Buster menggonggong, mencakar, berlomba antara anak laki-laki dan rumah. Derek di garasi, Airbud di musik, menenggelamkan permohonan putus asa anjing itu. Pada saat dia mengerti, pada saat dia mencapai putranya, bibir Tommy membiru. EpiPen yang tidak mereka tahu dia butuhkan duduk tidak berguna di laci. Buster tahu, telah mencoba memberitahunya. Anjing itu telah melakukan segalanya dengan benar, sementara Derek telah melakukan segalanya dengan salah. Yang mana yang pantas untuk hidup, dia bertanya pada Margaret, tetapi pertanyaan sebenarnya menghantuinya. Mengapa beberapa gagal dalam ujian mereka sementara yang lain lulus? Mengapa Buster sempurna sementara dia tidak berharga? Teleponnya berdering. Brewster. Pengiriman besok harus siap. Yang agresif dari minggu ini, termasuk German Shepherd itu. Dia memiliki garis keturunan yang mereka inginkan. Dia adalah anjing polisi, kata Derek pelan. Dulu, sekarang dia produk. Jangan melembutkan diriku, Mitchell. Ingat. Aku tahu di mana anakmu dikubur. Akan memalukan jika pemeliharaan tanah menjadi lalai. Garis itu mati. Derek menatap bayangannya di kopi hitam, melihat mata Tommy di matanya sendiri. Besok, para pahlawan akan dijual sebagai gladiator. Besok, seorang ibu akan dipisahkan dari bayinya selamanya, kecuali dia mengeluarkan teleponnya, menemukan wanita yang menantangnya, Margaret Sullivan, daftar sumbangan mengatakan. Jempolnya melayang di atas nomornya. Beberapa tes, dia mulai mengerti, bukan tentang siapa yang pantas untuk hidup. Itu tentang siapa yang memilih untuk bertindak ketika tindakan tampak mustahil. Dia mengetik dengan cepat sebelum keberanian gagal. Mereka menjual para petarung besok malam. Tolong bantu dia. Kemudian Derek Mitchell melakukan sesuatu yang belum dia lakukan dalam 3 tahun. Dia berdoa, bukan untuk pengampunan, yang tampak di luar jangkauan, tetapi untuk kekuatan untuk gagal dengan cara yang benar kali ini, untuk menjadi pria yang Buster yakini bisa dia jadikan, ayah yang pantas didapatkan Tommy. Di kandangnya, Bella meringkuk di sekitar udara kosong di mana seharusnya anak anjingnya berada. Tubuhnya, tanda tanya yang menandai kesunyian tempat penampungan. Besok akan membawa pembebasan atau kutukan. Malam ini, aliansi yang tidak mungkin terbentuk dalam kegelapan, disatukan oleh tidak lebih substansial dari rasa sakit bersama dan harapan liar bahwa penebusan masih mungkin, bahkan untuk yang rusak tanpa harapan. Fajar datang ke Riverside County seperti saksi yang enggan, cahaya pucat merayap melalui jendela-jendela tempat penampungan yang berjeruji untuk menerangi pemandangan yang lebih baik ditinggalkan dalam kegelapan. Derek Mitchell tidak tidur. Dia duduk di truknya di tempat parkir mengawasi bangunan yang telah menjadi api penyuciannya, robot mainan Tommy, digenggam di satu tangan. Kopi di cangkirnya telah melewati panas, hangat, dingin dan sekarang ada dalam keadaan keempat di luar suhu, seperti hati nuraninya. Di dalam, Bella mempertahankan penjagaannya. Dia telah menghabiskan malam mengajari anak-anak anjingnya melalui jeruji, menggunakan serangkaian rengekan dan posisi yang rumit untuk mengomunikasikan taktik bertahan hidup. Yang terkecil, yang Derek mulai panggil pramuka dalam benaknya, menyaksikan dengan intensitas khusus, dadanya yang bertanda putih naik dan turun dengan napas yang bertekad. Bahkan pada usia 3 minggu, anak anjing itu menunjukkan kecerdasan yang mengingatkan Derek dengan menyakitkan pada mata Buster yang tahu segalanya. Margaret Sullivan juga tidak tidur. Meja makannya telah menjadi ruang perang yang ditutupi dengan cetakan, nomor telepon, dan laptop yang menampilkan 17 tab penelitian. Teks dari Derek telah mengubah segalanya. Cincin perkelahian anjing di pedesaan Oregon bukan hanya rumor. Mereka adalah industri multijuta dolar yang bersembunyi di balik bisnis yang sah, dan pengendalian hewan Riverside County, menurut bukti yang berkembang, adalah pemasok. Dia telah menemukan koneksi perlahan, metodis, catatan tempat penampungan yang menunjukkan pola yang mencurigakan. Anjing besar, terutama yang memiliki insting melindungi, ditandai sebagai agresif dan diutanasia, tetapi tidak ada catatan kremasi.
Pengungkapan keuangan Brendan Brewster mengungkapkan pendapatan yang jauh melebihi gaji daerahnya. Gudang yang dimiliki oleh saudara ipar Brewster, yang diperuntukkan bagi penggunaan pertanian tetapi mengkonsumsi listrik tingkat industri. Foto-foto di ponselnya, jejak kaki berdarah Bella, tato anjingnya, anak-anak anjing yang meringkuk di bawah air, telah dikirim ke kontak di Departemen Kepolisian Portland, Divisi Kekejaman Hewan FBI dan 3 outlet berita utama. Tetapi birokrasi bergerak lambat dan, menurut teks Derek, mereka memiliki kurang dari 18 jam. Teleponnya berdering, nomor yang dia kenali dari jaringan putus asa tadi malam. Nyonya Sullivan, ini Sersan Mayor Mike Chen, pensiunan. Aku bertugas dengan William Henderson pada tahun 68. Kudengar kau mencoba membantu anjingnya. Napas Margaret tercekat. Ya, dia dalam bahaya langsung. Malam ini mereka berencana untuk, Nyonya, dengan hormat, Anda tidak perlu menjelaskan. Bella menyelamatkan nyawa William lebih banyak daripada yang bisa kami hitung. Dan sebelum itu dia menyelamatkan milikku, menarikku keluar dari kebakaran rumah selama penggerbekan narkoba. Aku telah membuat beberapa panggilan. Berapa banyak tubuh yang Anda butuhkan? Tubuh? Veteran, Nyonya, tentara tua yang ingat apa artinya kesetiaan? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Margaret merasa air mata mengancam untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sebanyak yang kau bisa temukan. Siap. Kami akan berada di sana pada siang hari. Dan Nyonya, kami membawa pengacara. Pagi itu berlanjut dengan mengerikan dan normal di tempat penampungan. Derek menjalani rondenya, setiap kandang, stasiun salib. Dia membersihkan, memberi makan, dan menyirami, sementara kamera keamanan Brewster melacak setiap gerakannya. Staf lain menghindarinya. Berita telah menyebar tentang insiden kemarin dengan anak-anak anjing, meskipun narasinya telah dibentuk dengan hati-hati oleh Brewster. Karyawan yang tidak stabil mengalami gangguan sekarang di bawah pengawasan ketat. Ketika Derek mencapai kandang Bella, dia menemukannya berdiri tegak seolah dia tahu sesuatu telah bergeser. Mata mereka bertemu dan pada saat itu Derek melihat bukan hewan tetapi sesama tentara yang ditinggalkan oleh dunia yang telah dia layani. Maafkan aku. Bisiknya, nyaris tidak terdengar di atas kipas industri. Untuk semuanya. Tanggapan Bella adalah melihat melewati dia ke arah kandang tempat anak-anak anjingnya menunggu. Pesannya jelas, permintaan maaf tidak berarti apa-apa tanpa tindakan. Derek mengerti. Dia mengeluarkan teleponnya, berpura-pura memeriksa protokol tempat penampungan saat sebenarnya mengetik pesan lain ke Margaret. Pemuatan dimulai pukul 8 malam. Pintu belakang, van putih. Lisensi. Dimulai dengan K9F. Lelucon sakit Brewster, membawa 6 anjing, termasuk Bella dan anak-anak anjing, penjaga bersenjata. Di seberang kota, James Henderson duduk di kelasnya menatap email yang tiba selama persiapan paginya. Judul subjek berbunyi, anjing kakekmu dijual kering perkelahian malam ini. Terlampir adalah foto-foto Margaret dan penjelasan singkat. James merasa justifikasi yang dia susun dengan hati-hati hancur. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa William lebih baik di Prairie Pines, bahwa Bella akan menemukan rumah baru, bahwa 50.000 pinjaman mahasiswa membenarkan pilihan sulit. Tetapi melihat jejak kaki berdarah itu, memahami apa yang telah menyebabkan penelantarannya, beratnya menekan dadanya seperti sesuatu yang fisik. Murid-muridnya akan tiba dalam 30 menit, 28 siswa kelas 4 yang masih percaya bahwa guru adalah pahlawan, bahwa orang dewasa membuat pilihan yang baik, bahwa kesetiaan dan cinta lebih penting daripada uang. Apa yang akan dia katakan kepada mereka ketika mereka bertanya tentang akhir pekannya? Bagaimana bisa dia berdiri di hadapan mereka berpura-pura memiliki integritas, padahal dia telah menjual martabat kakeknya dan nyawa rekannya demi kenyamanan dirinya sendiri? James mengeluarkan ponselnya dan melakukan sesuatu yang telah dia hindari selama 3 bulan. Dia menelepon Prairie Pines. Saya ingin bertemu William Henderson. Saya cucunya. Maaf, tetapi Bapak Henderson terdaftar tidak boleh dikunjungi atas permintaan keluarga. Saya keluarga yang membuat permintaan itu. Saya membatalkannya. Tuan, itu membutuhkan dokumen, surat kuasa medis. Kalau begitu saya akan berada di sana dalam 1 jam dengan dokumen apapun yang Anda butuhkan. Dan, Bu, tolong beritahu dia Bella dalam bahaya. Dia akan mengerti. Pintu kelas terbuka. Kepala sekolahnya berdiri di sana dengan ekspresi khawatir. James, kamu terlihat mengerikan. Apakah kamu baik-baik saja?
James berdiri mengemasi barang-barangnya. Tidak, saya tidak baik-baik saja. Saya butuh guru pengganti untuk hari ini. Darurat keluarga. Kakekmu? Hati nurani saya. Menjelang siang, tempat parkir penampungan itu menjadi tuan rumah bagi pertemuan yang tidak biasa. 12 kendaraan, sebagian besar truk, yang menampilkan stiker veteran dan bendera Amerika membentuk setengah lingkaran yang longgar. Pria dan wanita, sebagian besar berusia di atas 60 tahun, beberapa bersandar pada tongkat atau duduk di kursi roda, telah menjawab panggilan Mike Chen. Mereka mengenakan seragam yang berbeda dari tahun-tahun dinas mereka, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Marinir, Angkatan Udara, tetapi memiliki ekspresi yang sama, solidaritas yang teguh. Margaret berdiri di hadapan mereka, pelatihan perawatnya membantunya memproyeksikan otoritas yang tenang meskipun ada gejolak batin. Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Apa yang kita coba lakukan malam ini berbahaya dan secara hukum abu-abu. Siapapun yang ingin pergi. Nyonya, seorang wanita dengan rambut perak dan pin Purple Heart menyela. Anjing itu menyelamatkan keponakan saya dalam penembakan di sekolah. Kami tidak akan pergi kemanapun. Mike Chen melangkah maju. Intelijen menunjukkan mereka memindahkan 6 anjing malam ini. Kita membutuhkan mata di semua pintu keluar, kendaraan siap untuk memblokir, dan dokumentasi dari semuanya. Polisi Portland mengatakan mereka akan menanggapi panggilan tentang kekejaman terhadap hewan dan kemajuan, tetapi kita membutuhkan bukti yang kuat. Margaret memiliki foto, tetapi kita membutuhkan video transfer yang sebenarnya. Bagaimana dengan staf? Tanya seorang veteran yang lebih muda. Mereka mungkin bersenjata. Menurut sumber dari dalam kita, satu penjaga dengan Brewster 38 tidak mengharapkan masalah. Sudah melakukan ini selama bertahun-tahun tanpa gangguan. Kepuasan adalah keuntungan kita. Dari belakang, sebuah suara memanggil, bagaimana setelahnya? Bahkan jika kita menghentikan penjualan malam ini, apa yang terjadi pada anjing-anjing itu? Margaret telah menunggu pertanyaan ini. Saya telah menghubungi 3 tempat penampungan tanpa pembunuhan yang siap menampung mereka. Bella dan anak-anaknya sudah memiliki tempat yang aman di Guardian Angel Sanctuary. Mereka berspesialisasi dalam anjing dinas yang pensiun. Kelompok itu bubar untuk bersiap, tetapi Mike berlama-lama dengan Margaret. Ada hal lain. Saya melakukan beberapa panggilan tentang William. Dia tidak hanya di Prairie Pines, dia berada di unit memori yang aman mereka, dibius berat. Cucunya telah mengumpulkan pensiun dan tunjangannya sambil membuatnya terbius dan terisolasi. Tangan Margaret mengepal, kejahatan lain yang ditambahkan ke daftar yang terus bertambah. Apakah William tahu tentang Bella? Menurut sumber saya, dia memanggilnya setiap malam. Staf mengira dia hanya bingung, berbicara tentang seorang wanita bernama Bella. Mereka tidak pernah menyadari dia berarti anjingnya. Di Prairie Pines, James menghadapi kenyataan yang memuakan dari pilihannya. Sayap yang aman berbau disinfektan industri dan keputusasaan. Penghuni duduk di kursi roda menatap televisi, memutar program yang tidak ditonton siapapun. Kamar kakeknya berada di ujung lorong panjang, melewati pintu yang mungkin juga merupakan portal menuju api penyucian. William berbaring di tempat tidur, lebih kecil dari yang James ingat. Tubuh marinirnya yang kuat, direduksi menjadi tulang dan kulit yang longgar. Bagian di kaki tempat tidurnya mencantumkan obat-obatan yang, bahkan dengan pengetahuan James yang terbatas, dikenal sebagai pengekang kimia. Kakek. Mata William terbuka, perlahan berjuang untuk fokus. Jimmy. Nama panggilan yang dilarang James sejak sekolah menengah, muncul dengan suara berkarat karena tidak digunakan. Apakah itu kamu? Ya, kakek, ini aku. Di mana Bella? Mereka tidak mau memberitahuku di mana Bella berada. James merasakan tenggorokannya tertutup. Dia. Kakek, Bella dalam masalah. Aku butuh bantuanmu. Kabut di mata William menghilang, seolah terbakar oleh api yang tiba-tiba. Dia berjuang untuk duduk, otot-otot mengingat kekuatan yang tidak lagi mereka miliki. Masalah apa? James menceritakan semuanya, pengecutnya sendiri, penampungan, arena perkelahian, penjualan yang direncanakan malam ini. Dengan setiap kata, William tampak menua dan secara bersamaan tumbuh lebih kuat, seolah amarah dapat menggantikan daging yang gagal. Keluarkan aku dari sini, William memerintahkan dengan suara yang pernah memerintahkan orang-orang ke medan perang. Kakek, kamu tidak bisa. Kamu tidak cukup sehat.
Nak, aku selamat dari 3 serangan jantung dan masakan nenekmu selama 40 tahun. Aku akan dikutuk jika aku membiarkan mereka mengambil rekanku sementara aku masih bernapas. Sekarang, ambilkan celanaku dan cari kursi roda. Kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kembali di tempat penampungan, Derek memainkan perannya dengan penampilan yang layak mendapatkan Oscar. Dia menyiapkan anjing-anjing itu untuk diangkut, mengikuti daftar Brewster dengan tepat. Setiap hewan dipasangi kerah rantai berat, jenis yang digunakan di arena perkelahian. Bella menerima perhatian khusus, moncong yang akan mencegahnya menggunakan senjata terbesarnya, gigitannya yang terlatih. Saat dia bekerja, Derek menyelipkan setiap anjing obat penenang ringan, tidak cukup untuk membuat mereka pingsan, yang akan menimbulkan kecurigaan, tetapi cukup untuk membuat mereka tenang selama apa yang akan datang. Kepada Bella, dia berbisik, "Percayalah padaku untuk anak-anakmu, percayalah padaku." Anak-anak anjing itu dimuat ke dalam pembawa terpisah. Scout, yang memiliki tanda putih, mengunci mata dengan Derek saat dia diangkat. Dalam tatapan itu, Derek melihat anjing Tommy, Buster, melihat setiap kegagalan yang telah menyebabkan momen ini dan membuat janji diam. Tidak lagi, tidak akan pernah lagi. Pukul 5 sore tiba, dengan awan badai yang menumpuk di atas air terjun, Ala mempersiapkan dramanya sendiri untuk acara malam itu. Margaret berkoordinasi dengan para veteran dari kedai kopi di seberang tempat penampungan, laptop dan telepon, menciptakan pusat komando dadakan. Detektif polisi Portland yang telah dia hubungi akhirnya membalas panggilannya. Mereka akan bergerak setelah transfer dimulai, tetapi tidak sebelumnya. Mereka membutuhkan bukti yang kuat. Pergerakan di belakang, lapor salah satu veteran melalui walkie-talkie. Van putih baru saja berhenti, plat nomor kilo 9, Foxtrot 472. Margaret mengetik dengan cepat, mengirimkan informasi itu ke kontaknya. Berapa banyak orang? Pengemudi ditambah 1, keduanya pria, akhir 30-an. Pengemudi membawa salinan, semua unit siaga. Di Prairie Pines, sebuah keajaiban kecil sedang terjadi. William Henderson, yang belum berjalan tanpa bantuan selama berminggu-minggu, berdiri di samping kursi roda yang diperintahkan James untuk didorong. Dia menolak untuk duduk di dalamnya. "Aku akan berguling saat aku mati," tetapi mengizinkannya sebagai alat peraga untuk pelarian mereka. Bapak Henderson, seorang perawat bergegas ke arah mereka. "Anda tidak dapat meninggalkan unit yang aman tanpa." Suara William membawa otoritas lapangan parade. "Tanpa izin? Nona muda, saya bertugas 6 tur membela kebebasan. Sekarang saya akan melaksanakannya. Anda ingin menghentikan seorang veteran untuk menyelamatkan anjing dinasnya? Anda sebaiknya memanggil keamanan. Dan, sementara Anda melakukannya, hubungi berita. Saya yakin mereka ingin mendengar bagaimana Anda membuat para veteran dibius dan dipenjara." Perawat itu menyingkir. Di tempat parkir, William akhirnya ambruk ke kursi roda. Pertunjukan kekuatannya yang singkat membuatnya kelelahan. "Jimmy, apapun yang terjadi malam ini, aku ingin kamu tahu sesuatu. Anjing itu memberiku tujuan ketika nenekmu meninggal. Dia menyelamatkan hidupku dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau bahaya. Dia mengingatkanku bahwa kesetiaan dan cinta masih ada. Dan aku meninggalkannya. Kita meninggalkannya, kakek, tapi kita akan memperbaikinya. Kendarai lebih cepat, nak. Rekanku membutuhkan kita." Pintu masuk belakang penampungan telah menjadi panggung untuk penipuan yang dikoreografikan dengan hati-hati. Derek memuat anjing ke dalam van sementara Brewster mengawasi, memeriksa setiap hewan terhadap daftarnya. Penjaga itu, seorang pria yang tampak seperti gagal di akademi kepolisian, secara fisik dan tidak pernah pulih, berdiri dengan satu tangan bertumpu pada sarung 38-nya. "Gembala itu dibungkam erat?" Brewster bertanya. "Ya, Tuan. Dia tidak bisa menggigit kabel baja." "Bagus, dia bernilai 30.000 untuk pembeli yang tepat." Garis keturunan polisi itu menghasilkan petarung yang spektakuler begitu mereka rusak. Derek menggigit empedu. "Bagaimana dengan anak-anak anjing? Pelatihan umpan, kecuali yang dengan tanda putih? Dia punya potensi. Mengingatkan saya pada Golden Retriever yang kita jual tahun lalu. Berhasil 6 pertarungan sebelum." Brewster menghentikan dirinya sendiri. "Muat mereka." Saat Derek mengangkat pembawa anak anjing, Scott melakukan kontak mata lagi.
Penerimaan tenang anak anjing itu menghancurkan sesuatu dalam diri Derek yang tidak tersentuh oleh 3 tahun kesedihan. Beginilah Tommy menatap Buster, dengan kepercayaan penuh bahwa orang dewasa akan menjaganya tetap aman. Pintu van mulai menutup ketika semuanya terjadi sekaligus. Konvoi kendaraan meraung ke tempat parkir, lampu sorot menyala. Veteran berhamburan keluar, beberapa bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan, yang lain bersandar pada tongkat, tetapi tidak kalah bertekad. Suara Mike Chen bergema melalui pengeras suara. Mundur. Transfer ini sedang didokumentasikan dan dilaporkan kepada otoritas federal. Penjaga itu meraih senjatanya tetapi membeku saat beberapa kamera telepon mengarah ke arahnya. Wajah Brewster mengalami kebingungan, amarah, dan perhitungan dalam hitungan detik. Ini properti pribadi, teriaknya. Anda melanggar dan Anda memperdagangkan hewan untuk olahraga darah. Margaret muncul dari kendaraan utama, teleponnya streaming langsung ke 3 stasiun berita. Tersenyumlah, Bapak Brewster, Anda menjadi tren. Tetapi kejutan sebenarnya datang dari kursi roda yang didorong melalui kerumunan. William Henderson, tampak seperti kematian, dihangatkan kembali tetapi dengan mata yang menyala dengan tujuan, mengangkat tangan gemetar ke arah van. Bella mendengar suara pawangnya melalui moncong dan rantai, dan obat penenang Bella. Raungan yang keluar dari tenggorokannya bersifat primal, putus asa, dan sama sekali tidak salah lagi. Setiap orang yang hadir, dari veteran yang keras hingga pejabat korup, merasakan suara itu di tulang mereka. Itu rekanku, suara William pecah. Dan Anda akan mengembalikannya sekarang. Sirene meraung di kejauhan semakin dekat. Brewster membuat perhitungan dan membentak pengemudi, pergi sekarang. Van itu terhuyung maju, tetapi para veteran siap. 3 truk bergerak untuk memblokir pintu keluar. Pengemudi, panik, melemparkan kendaraan itu ke belakang, ban berdecit. Di belakang, anjing-anjing meluncur dan merintih saat van bergoyang. Derek membuat pilihannya. Saat kendaraan itu berputar ke samping, dia membuka pintu belakang dari dalam. Sekarang, teriaknya kepada tidak seorang pun dan semua orang. Bella tidak membutuhkan undangan lebih lanjut. Dimoncong atau tidak, dia masih seekor anjing polisi. Dia keluar dari van seperti rudal hitam dan coklat, menyeret rantainya di belakangnya. Pembawa anak anjing mengikuti Derek, mendorongnya keluar sebelum melompat sendiri. Penjaga itu akhirnya mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke anjing-anjing yang melarikan diri. Suara selide yang berderak memenuhi udara, saat setiap veteran dengan izin membawa tersembunyi menanggapi dengan cara yang sama. Aku tidak akan melakukannya, kata Mike Chen dengan tenang. Kami sudah berperang, nak, kamu hanya bermain-main. Penjaga itu menurunkan senjatanya. Polisi Portland tiba dengan kekuatan penuh, lampu dan sirene mengubah tempat parkir penampungan menjadi kekacauan merah dan biru. Brewster mencoba melarikan diri tetapi tidak terlalu jauh. Margaret diam-diam merekam seluruh percakapannya dengan Derek tentang arena perkelahian. Pengemudi menyerah tanpa perjuangan, tiba-tiba ingin bekerja sama. Tetapi momen paling kuat malam itu datang ketika William, didorong oleh James, mencapai Bella. Dia duduk dengan perhatian yang sempurna, meskipun ada moncong, meskipun ada rantai, meskipun ada segalanya. Ekornya mengkhianatinya, bergoyang sangat keras sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Dengan tangan gemetar, William melepas moncongnya. Halo, gadis cantik, aku sangat menyesal, aku sangat menyesal. Bella melanggar posisi, lalu, menekan kakinya, erangannya bercampur dengan air matanya. Di sekitar mereka, para veteran bekerja untuk membebaskan anjing-anjing lain sementara polisi mengambil pernyataan dan melakukan penangkapan. Anak-anak anjing itu dilepaskan dari pembawa mereka, segera mengerumuni ibu mereka. Scout, yang memiliki tanda putih, berjalan mendekati Derek, yang duduk di tanah, tampak tersesat. Anak anjing itu naik ke pangkuannya dan meringkuk, seolah berkata, kamu melakukannya dengan baik, kamu lulus ujian. Namanya Scout, Derek memberitahu petugas yang datang untuk mengambil pernyataannya. Dia berani, seperti anjing putraku berani. Mereka semua berani. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk melihatnya. Margaret berkoordinasi dengan petugas pengendalian hewan yang tiba, yang sah, memastikan setiap anjing didokumentasikan, diperiksa, dan ditugaskan ke organisasi penyelamat yang sesuai. Bella dan anak-anaknya akan pergi ke Guardian Angel Sanctuary, seperti yang dijanjikan, tetapi tidak malam ini. Malam ini mereka punya tempat lain untuk dituju. Dia tinggal bersama William,
Margaret mengumumkan dengan nada yang tidak dapat dibantah. Mereka adalah pasangan yang terikat. Memisahkan mereka akan kejam. Bu, ada protokol, petugas itu memulai. Pemuda, William menyela, kepala Bella di pangkuannya. Saya punya 37 pujian, Purple Heart, dan seekor anjing yang menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada kebanyakan petugas polisi. Protokol Anda bisa menunggu 1 malam. Petugas itu, yang tampak sekitar 12 tahun di mata William, mengangguk dengan cepat. Ya, Tuan. Suatu malam, saat kerumunan mulai bubar, Derek mendapati dirinya duduk bersama Margaret dan para veteran. Perannya sebagai informan kemungkinan akan menyelamatkannya dari hukuman penjara, tetapi karirnya di tempat penampungan telah berakhir. Lebih penting lagi, pengasingannya selama 3 tahun dalam kesedihan telah berakhir. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Margaret bertanya dengan lembut. Derek memandang Scout, masih meringkuk di pangkuannya. Aku tidak tahu, mungkin sesuatu dengan anjing, pelatihan, pekerjaan penyelamatan, sesuatu yang menghormati. Dia tidak bisa menyelesaikan. Putramu, kata Margaret. Tidak apa-apa untuk menyebut namanya. Tommy. Namanya Tommy dan anjingnya, Buster, mencoba menyelamatkannya. Aku hanya tidak mendengarkan. Mike Chen, yang telah mendengarkan, berbicara. Kami menjalankan program, veteran dan anjing dinas. Kami bisa menggunakan seseorang yang memahami kesempatan kedua. Derek mengangguk, tidak bisa berbicara. Saat tengah malam mendekat, tempat parkir penampungan telah berubah dari tempat kejadian perkara menjadi sesuatu yang menyerupai reuni. William, bertentangan dengan semua nasihat medis, duduk di atas selimut bersama Bella dan anak-anaknya. James melayang di dekatnya, berosilasi antara rasa malu dan heran atas ketahanan kakeknya. Jimmy, kata William tanpa menatap anak-anak anjing. Apa yang kamu lakukan salah? Menempatkanku di tempat itu, mengambil Bella, itu salah. Aku tahu, kakek, aku sangat. Tapi kamu kembali ketika itu penting, kamu kembali. Itulah yang dilakukan keluarga, kita mengecewakan satu sama lain dan kemudian kita kembali. Bella, seolah mengerti, menyodok tangan James dengan hidungnya. Itu adalah isyarat kecil, tetapi James merasa dibebaskan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pengampunan manusia. Margaret mengamati pemandangan itu dengan kepuasan yang diwarnai oleh kelelahan. Dalam 12 jam dia telah berubah dari janda yang berduka menjadi penyelenggara main hakim sendiri. Ponselnya berdering terus-menerus, wartawan yang menginginkan pernyataan, organisasi penyelamat yang menawarkan bantuan, bahkan seorang produser Hollywood yang tertarik dengan kisah itu. Dia mengabaikan semuanya, alih-alih berfokus pada kebutuhan mendesak, perawatan medis untuk anjing-anjing itu, perumahan sementara untuk William dan Bella, dukungan hukum untuk Derek. Gambaran yang lebih besar bisa menunggu. Malam ini adalah tentang reuni dan penebusan. Bu, salah satu petugas yang lebih muda mendekat. Kami akan membutuhkan semua bukti yang Anda kumpulkan. FBI mengambil alih penyelidikan. Arena perkelahian ini lebih besar dari sekadar Oregon. Dokumentasi Anda dapat membantu kami menutup operasi di 3 negara bagian. Margaret menyerahkan salinan dari semuanya, menyimpan yang asli untuk asuransi. Ada lebih banyak anjing di luar sana, bukan? Lebih banyak Bella yang membutuhkan bantuan? Ya, Bu. Ratusan, mungkin ribuan. Maka pekerjaan kita belum selesai. Saat jam menunjukkan pukul 1, tempat parkir akhirnya mulai kosong. William, kelelahan tak terukur tetapi menolak untuk pergi. Bella, telah diyakinkan untuk menerima tumpangan ke Guardian Angel Sanctuary, di mana pengaturan khusus telah dibuat. Direktur tempat perlindungan, mantan perawat tentara, telah menyiapkan sebuah apartemen kecil di halaman tempat William dapat tinggal bersama Bella dan anak-anaknya sampai pengaturan permanen dibuat. Derek, masih membawa Scout, mendekati kursi roda William. Bapak Henderson, saya yang menyakitinya, yang menyakiti mereka. Saya tidak mengharapkan pengampunan, tetapi saya perlu Anda tahu. William mempelajarinya dengan mata yang telah melihat terlalu banyak. Nak, siapa namamu? Derek Mitchell, Tuan. Derek, apakah kamu pernah bertugas? Tidak, Tuan. Yah, aku punya, dan aku telah melihat orang-orang baik hancur di bawah tekanan, melakukan hal-hal yang menghantui mereka selamanya. Perbedaan antara yang hilang dan yang ditemukan adalah apa yang mereka lakukan selanjutnya.
Kamu melakukan selanjutnya, dengan benar, itu penting. Derek tidak bisa berbicara. Scott, dari lengannya, mengulurkan kaki ke arah Bella, yang mengendusnya dengan sungguh-sungguh, seolah memberikan berkatnya. Jaga yang satu itu, kata William. Dia punya hati seorang pahlawan. Mereka semua punya. Kadang-kadang hanya membutuhkan orang yang tepat untuk melihatnya. Convo bersiap untuk meninggalkan William dan Bella ke tempat perlindungan, anjing-anjing lain ke berbagai penyelamatan, Derek untuk memberikan pernyataan lengkapnya kepada FBI. Tetapi pertama-tama Margaret meminta perhatian. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengatakan sesuatu. Malam ini kita membuktikan bahwa orang biasa dapat melakukan hal-hal luar biasa ketika mereka mengingat apa yang penting. Seorang prajurit tua, seorang janda yang berduka, seorang ayah yang hancur, dan seekor anjing yang tidak pernah berhenti percaya pada tugas. Kita mengubah hidup malam ini. Tapi ini baru permulaan. Dia mengeluarkan kartu nama, salah satu dari ratusan yang dia cetak di toko 24 jam, jaringan penyelamatan hewan Guardian Angel. Kita akan memastikan tidak ada hewan dinas yang berakhir seperti Bella. Tidak ada pahlawan, manusia atau hewan, yang tertinggal. Para veteran bersorak, bahkan para petugas polisi bertepuk tangan, dan di pangkuan William, Bella mengangkat kepalanya dan melolong, bukan dalam kesedihan kali ini, tetapi dalam sesuatu yang terdengar sangat seperti kemenangan. Saat kendaraan melaju pergi ke Oregon, malam Scott menekan hidungnya ke jendela truk Derek, menyaksikan tempat penampungan menghilang. Di suatu tempat di belakang mereka, di sebuah van yang menuju Federal, menyita bukti cincin kejahatan multinegara bagian menunggu pemrosesan. Di depan terbentang ketidakpastian, pertempuran hukum, dan pekerjaan penyembuhan yang panjang. Tetapi malam ini seorang ibu telah dipertemukan kembali dengan anak-anaknya. Seorang prajurit telah memulihkan rekannya, seorang janda telah menemukan tujuan, seorang ayah yang hancur telah mengambil langkah pertama menuju penebusan, dan 5 anak anjing yang hanya mengenal air dingin dan ketakutan telah menemukan kehangatan dan keamanan. Itu bukan akhir yang sempurna. Itu hanya ada dalam dongeng. Itu lebih baik. Itu nyata. Itu adalah harapan yang menjelma, berantakan dan rumit dan sangat berharga untuk diperjuangkan. Di kendaraan yang terikat tempat perlindungan, William membelai kepala Bella saat dia menyusui anak-anaknya. Kita pulang, nak, berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap saja rumah. Ekor Bella berdebar-debar setuju. Bagaimanapun, rumah tidak pernah menjadi tempat. Itu selalu dimanapun mereka bersama. The Guardian Angel Sanctuary, terhampar di atas 20 hektar pedesaan Oregon, padang rumputnya dihiasi dengan kandang rehabilitasi dan tempat pelatihan. Fajar melukis langit merah muda dan emas saat konvoi Margaret Sullivan tiba, kendaraan berderak di atas kerikil yang dihaluskan oleh misi penyelamatan yang tak terhitung jumlahnya. Direktur tempat perlindungan, Sarah Coleman, mantan perawat angkatan darat, penyelamat jiwa-jiwa yang hancur saat ini, berdiri menunggu bersama stafnya, kopi mengepul di udara pagi yang sejuk. William Henderson telah tertidur gelisah selama perjalanan, kepala Bella berat di pangkuannya, tubuhnya melengkung melindungi pembawa yang berisi anak-anak anjingnya. Setiap gundukan di jalan membuatnya mempererat cengkeramannya, seolah-olah dia mungkin menghilang lagi jika dia melepaskannya. Perjalanan 16 mil dari tempat penampungan terasa abadi dan terlalu singkat. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk meminta maaf, untuk menjelaskan, untuk entah bagaimana menebus 3 bulan pengabaian. Bapak Henderson, suara Sarah lembut tetapi memerintah, nada seseorang yang terbiasa mengelola krisis. Kami telah menyiapkan pondok, lantai dasar, dapat diakses kursi roda, halaman berpagar penuh. Bella dan anak-anak anjing dapat tinggal bersama Anda. Mata William, penuh dengan kelelahan dan penarikan obat-obatan, menajam. Aku tidak mampu. Malam ini adalah tentang penyembuhan, bukan uang. Kita akan memilah sisanya besok. Mereka membantunya ke kursi roda, Bella menolak untuk bergerak lebih dari beberapa inci dari sisinya. Kesetiaannya, tidak berkurang oleh pengkhianatan, menghancurkan sesuatu dalam diri James yang tidak tersentuh oleh pengampunan kakeknya sebelumnya. Dia menyaksikan mereka menghilang ke dalam pondok, prajurit tua dan sahabat setia, dan merasakan beban penuh dari pilihannya. Dia memanggilnya setiap malam, kata James kepada tidak seorang pun khususnya. Para perawat mengatakan kepada saya bahwa dia bingung, berbicara tentang seorang wanita. Aku tahu dia berarti anjing itu. Aku tahu dan aku membiarkan mereka membiusnya daripada mengatakan yang sebenarnya. Margaret mengatur persediaan dari mobilnya, berhenti. Rasa bersalah adalah kemewahan saat ini.
Kakekmu membutuhkanmu hadir, bukan lumpuh. Bisakah kamu melakukan itu? Di dalam pondok, William tenggelam ke kursi malas yang telah melihat dekade yang lebih baik. Bella segera memposisikan dirinya di mana dia bisa menjangkaunya tanpa tegang. Anak-anak anjing, dilepaskan dari pembawa mereka, menjelajahi dengan rasa ingin tahu yang tak kenal takut dari yang sangat muda. Scout, penjelajah dengan tanda putih, menemukan tali sepatu William dan menyatakan perang. Masih pembuat onar, bukan? Tawa William berubah menjadi batuk yang membuat James berlari. Kakek, obat-obatanmu membuatku menjadi zombie. Aku lebih suka rasa sakit daripada kabut kapan saja. Dia meraih pergelangan tangan James dengan kekuatan yang mengejutkan. Duduk, nak, kita perlu bicara. Sementara kakek dan cucu menavigasi ladang ranjau rasa bersalah dan pengampunan mereka, mesin keadilan yang lebih besar mulai bergerak. Margaret berkoordinasi dengan agen FBI yang tiba, dokumentasinya yang cermat terbukti sangat berharga. Ruang lingkup operasi Brewster mengejutkan bahkan penyelidik yang berpengalaman. 17 tempat penampungan di 3 negara bagian, ratusan anjing dijual ke arena perkelahian, jutaan uang yang dicuci. Ini adalah kasus perdagangan hewan terbesar yang pernah kami lihat, agen Diana Foster mengakui, menggulir file Margaret. Bukti Anda akan menempatkan lusinan orang di penjara federal. Bagaimana dengan anjing-anjing yang sudah dijual? Tanya Margaret, meskipun dia takut akan jawabannya. Yah, lacak apa yang kita bisa? Beberapa mungkin dipulihkan, yang lain. Ekspresi Foster mengatakan segalanya. Di seberang tempat perlindungan, Derek Mitchell duduk di truknya dengan mesin mati, menyaksikan sukarelawan berjalan dengan anjing penyelamat saat fajar menyingsing. Scott tidur di pangkuannya, kadang-kadang merengek, mimpi tentang air dan ketakutan. Derek berasumsi dia, setelah memberikan pernyataannya, telah dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut dan sekarang menghadapi kekosongan selanjutnya. Ketukan di jendelanya membuatnya melompat. Mike Chen berdiri di luar dengan 2 cangkir kopi di tangan, kupikir kau bisa menggunakan ini. Veteran itu naik ke kursi penumpang tanpa diundang, truk itu menetap di bawah berat badannya. Juga kupikir kau bisa menggunakan teman. Aku menyiksa anak-anak anjing. Kata-kata itu keluar datar, faktual. Aku menyiramkan selang pada bayi hewan karena aku tidak bisa menangani kesedihanku sendiri. Ya, Mike tidak melembutkannya. Kamu melakukannya. Dan kemudian kamu mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Kedua hal itu benar. Pertanyaannya adalah, kebenaran mana yang mendefinisikanmu? Bergerak maju, mereka duduk dalam diam menyaksikan matahari semakin tinggi. Scott bergerak, meregangkan diri, dan menatap Derek dengan kepercayaan mutlak. Itu tampak mustahil mengingat sejarah mereka. Putraku, Tommy, akan mencintainya, bisik Derek. Akan mencintai mereka semua. Dia seperti itu, melihat kebaikan dalam segala hal. Semua orang, bahkan aku. Ceritakan padaku tentang dia. Jadi Derek melakukannya, tentang tawa Tommy, obsesinya dengan robot, caranya yang lembut dengan hewan, tentang Booster, Golden Retriever yang telah berusaha keras untuk menyelamatkannya, tentang reaksi alergi yang tidak dilihat siapapun datang, EpiPen yang tidak mereka ketahui harus dimiliki, 17 menit antara runtuh dan ambulans yang mengubah segalanya. Booster tahu, suara Derek pecah, dia tahu ada sesuatu yang salah bahkan sebelum Tommy jatuh, menggonggong, menggaruk pintu, melakukan segalanya kecuali berbicara bahasa Inggris dan aku memakai earbudku, musik meledak, mengerjakan beberapa proyek bodoh yang tampak begitu penting. Berapa lama antara saat kamu menemukannya dan saat bantuan tiba? 4 menit, 4 menit terpanjang dalam hidupku, tetapi terlambat. Kerusakan otak karena kekurangan oksigen. Dia bertahan 3 hari dengan alat penunjang kehidupan sebelum istriku dan aku memutuskan dia tidak bisa menyelesaikan. Mike, membiarkan keheningan meregang sebelum berbicara. Keponakanku memiliki alergi kacang yang parah. Hampir meninggal di sekolah tahun lalu. Kamu tahu apa yang menyelamatkannya? Seekor anjing dinas yang dilatih untuk mendeteksi alergen. Anjing itu memberitahu sebelum dia bahkan menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Derek memandang Scott, memahami, menyadari. Kamu pikir? Aku pikir anak anjing itu memiliki kecerdasan ibunya dan hati yang berani. Aku pikir kematian Tommy tidak berarti jika itu mengarah pada anak-anak lain yang hidup. Dan aku pikir kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami taruhan yang terlibat dalam melatih anjing pendeteksi alergen. Aku tidak tahu apa-apa tentang pelatihan,
tetapi kamu tahu segalanya tentang kehilangan dan mencegahnya. Sisanya dapat dipelajari. Kembali di pondok, William akhirnya menyerah pada kelelahan. Bella meringkuk di samping kursinya. James duduk di lantai dikelilingi oleh anak-anak anjing yang telah menerimanya ke dalam kelompok mereka dengan rahmat kasual orang yang tidak bersalah. Ponselnya terus berdering, sekolah bertanya-tanya tentang ketidakhadirannya. Teman-teman bertanya apakah dia sudah melihat berita. Tapi dia mengabaikan semuanya. Mereka terlalu mudah percaya, katanya ketika Sarah memeriksanya. Setelah semua yang terjadi, mereka masih percaya. Anjing lebih baik dari yang pantas kita dapatkan. Sarah setuju. Berlutut, untuk memeriksa anak anjing terkecil, betina dengan pembawaan mulia Bella. Yang ini mengalami luka ringan, mungkin dari selang, katanya, tidak ada yang tidak akan sembuh dengan perawatan. Apa yang terjadi sekarang pada mereka semua? Tanya seseorang. Kakekmu bisa tinggal selama dibutuhkan. Kami punya pawang lain di sini, pria dan wanita yang tidak tahan berpisah dari pasangan mereka. Untuk anak-anak anjing, setelah mereka disapih dan sehat, kami akan mengevaluasi mereka untuk program anjing pelayan. Genetika ibu mereka, pelatihannya, anak-anak anjing ini adalah emas untuk program yang tepat. Bahkan setelah apa yang telah mereka lalui, terutama setelah ketahanan yang tidak bisa diajarkan, hanya diungkapkan, anak-anak anjing ini telah menunjukkan bahwa mereka dapat bertahan dari trauma dan masih percaya. Itu jarang. Pagi hari berlalu dengan kekacauan yang terkendali. Mobil-mobil media tiba, ditahan oleh keamanan suaka. Para sukarelawan memproses anjing-anjing lain yang diselamatkan, masing-masing membutuhkan evaluasi medis, penilaian perilaku, dokumentasi. Lingkup operasi menjadi lebih jelas dengan setiap hewan yang diperiksa. Bekas luka perkelahian, chip yang tertanam dari negara bagian lain, bukti operasi pembiakan yang dirancang untuk menghasilkan agresi. Margaret mendapati dirinya berada di pusat semua itu, menerima panggilan dari wartawan, berkoordinasi dengan penegak hukum, mengelola sukarelawan yang tiba setelah melihat berita. Baterai ponselnya mati 2 kali sebelum tengah hari. Nyonya Sullivan, seorang reporter muda, penuh ambisi dan gel rambut, menyodorkan mikrofon ke wajahnya. Bagaimana rasanya menjadi pahlawan? Tanyanya. Margaret melihat melewati reporter itu, ke tempat Derek duduk bersama Mike Chen merencanakan sesuatu di atas serbet. Ke tempat James membacakan untuk kakeknya, Bella mendengarkan dengan minat yang jelas. Ke tempat tim Sarah bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa. Saya bukan pahlawan, jawab Margaret. Pahlawan memiliki 4 kaki dan nomor lencana yang ditato di bahunya. Saya hanya memegang kamera. Tetapi reporter itu bersikeras. Anda mengatur semua ini, mengungkap sindikat itu karena seorang pria yang patah hati mengirimi saya pesan teks, karena para veteran mengingat kesetiaan, karena orang-orang memutuskan kekejaman tidak bisa ditoleransi. Pahlawan? Kita semua hanya manusia yang memilih untuk bertindak. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa butuh waktu lama. Dia berjalan pergi, meninggalkannya untuk memecahkan soundbite dari filosofi. Di pondok, William bangun dan mendapati Bella mengawasinya. Mata kuningnya menyimpan kedalaman pengampunan yang jarang dicapai manusia. Maafkan aku, nak, bisiknya untuk ke-100 kalinya. Aku berjanji kau tidak akan pernah sendirian dan aku melanggar janji itu. Respons Bella adalah meletakkan kepalanya di lututnya, sebuah isyarat yang mengatakan semua yang tidak bisa diungkapkan bahasa. Kakek James berdiri di ambang pintu dengan laptop. Aku sudah meneliti. Ada program untuk veteran dan anjing pelayan mereka, bantuan perumahan, perawatan medis. Kau tidak harus kembali ke Prairie Pines. Kita bisa, kita. Dia berhenti sejenak. Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan tentang keluarga yang kembali. Aku ingin kembali. Jika kau mengizinkanku, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena... Dia berjuang mencari kata-kata. Karena kau kakekku, karena Bella adalah keluarga, karena aku terlalu fokus untuk bertahan hidup sehingga aku lupa tentang hidup. William mempelajari cucunya, melihat gema dari anak laki-laki yang dulu memohon cerita tentang anjing polisi. Itu tidak akan mudah, katanya. Mudah itu berlebihan. Dan pekerjaanmu? Hidupmu di Portland tidak berarti jika aku tidak bisa melihat diriku di cermin. Aku menjadi guru untuk membuat perbedaan. Mungkin sudah waktunya aku belajar apa artinya itu sebenarnya. Di luar, Derek telah membuat keputusan. Dengan dorongan Mike dan restu Sarah, dia secara resmi mengadopsi Scout, menandatangani surat-surat yang terasa lebih signifikan daripada yang pernah dia tandatangani sebelumnya.
Anak anjing itu, sekarang secara resmi miliknya, tampaknya memahami beratnya momen itu, duduk diam sempurna untuk foto-foto yang bersikeras diambil Margaret. Sekarang apa? Tanya Derek kepada Mike saat mereka berjalan menuju halaman pelatihan. Sekarang kami memperkenalkanmu kepada Dr. Patricia Reeves. Dia menjalankan program deteksi alergen. Kehilangan putrinya sendiri karena alergi yang tidak terdiagnosis 15 tahun lalu. Dia akan memahami motivasimu lebih baik daripada siapapun. Mereka menemukan Dr. Reeves, seorang wanita dengan rambut perak dan mata yang baik hati bekerja dengan seekor labrador muda. Dia mendongak saat mereka mendekat, tatapannya tertuju pada Scott. Mike memanggil, berkata, "Kau punya cerita yang perlu kudengar." Jadi Derek menceritakannya lagi. Lebih mudah kali ini, kata-kata mengalir seperti air dari bendungan yang jebol. Dr. Reeves mendengarkan tanpa menyela, tangannya tidak pernah berhenti bekerja dengan lab tersebut. Kesedihan membuat kita melakukan hal-hal yang mengerikan, katanya ketika dia selesai. Orang-orang yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk mengubah kesedihan itu menjadi tujuan. Apakah kau beruntung, Tuan Mitchell? Derek memandang Scott, yang sedang mengawasi lab, dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku mencoba untuk menjadi baik. Pelatihan dimulai hari Senin, 6 bulan minimal. Tidak ada jaminan. Scott mungkin tidak memiliki bakat, kau mungkin tidak memiliki kesabaran, tetapi jika kalian berdua berhasil. Dia tersenyum sedih. Kau mungkin menyelamatkan seseorang, Tommy. Saat sore hari memudar menjadi malam, krisis langsung memberi jalan bagi perencanaan jangka panjang. FBI telah memperluas penyelidikan mereka, menemukan hubungan dengan operasi perkelahian anjing di seluruh negeri. Brewster, dalam tahanan, berusaha menukar informasi untuk keringanan hukuman. Penjaga itu sudah berbalik, memberikan nama dan tanggal. Margaret mengadakan pertemuan dadakan di gedung utama Suaka. Para veteran, sukarelawan, staf, dan orang-orang yang terluka dalam peristiwa malam itu berkumpul di sekitar meja yang dimaksudkan untuk acara yang lebih bahagia. Kita telah memenangkan pertempuran, dia memulai. Tetapi perang baru saja dimulai. Ratusan bela di luar sana, ribuan Scout. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka semua, tetapi kita bisa menciptakan jaringan yang mencoba. Dia menguraikan visinya, jaringan penyelamatan hewan malaikat pelindung, sebuah sistem nasional yang menghubungkan para veteran, penegak hukum, dan organisasi kesejahteraan hewan. Hewan pelayan akan dilacak, didukung, dan tidak pernah dibiarkan jatuh melalui celah lagi. Aku ikut, kata Mike Chen segera. Yang lain mengangguk setuju. Kita akan membutuhkan pendanaan, seseorang menunjukkan. Sudah dimulai, jawab Margaret sambil tersenyum. Produser yang menelepon, dia menawarkan $100.000 untuk hak cerita eksklusif. Aku berkata, ya, tergantung pada persetujuan dari semua orang yang terlibat dan persentase keuntungan yang masuk ke jaringan. Bagaimana dengan kita yang memiliki keterlibatan yang rumit? Tanya Derek pelan. Kisah-kisah penebusan menjual lebih baik daripada kepahlawanan sederhana. Perjalananmu dari kesedihan menuju tujuan, itulah inti dari ini, tetapi hanya jika kau nyaman untuk membagikannya. Derek memikirkan Tommy, Buster, dan semua anak yang mungkin diselamatkan. Kisah Tommy pantas untuk diceritakan, semuanya. Saat pertemuan berakhir, para peserta bubar untuk berbagai tugas. Beberapa pulang dengan kelelahan, yang lain tetap tidak mau meninggalkan gelembung tujuan dan komunitas ini. Di pondok, 3 generasi duduk bersama, William di kursi malasnya, Bella di sampingnya, James di lantai dengan anak-anak anjing yang memanjatnya seperti selimut hidup. Televisi menayangkan liputan tentang penangkapan itu, para reporter dengan terengah-engah menggambarkan sindikat perdagangan hewan terbesar dalam sejarah Oregon. Matikan, kata William. Aku tidak perlu melihatnya, aku menjalaninya. James menurut, meninggalkan mereka dalam keheningan yang nyaman. Scott telah kembali dari petualangannya, dengan Derek segera mencari saudara kandungnya. Anak-anak anjing itu berguling bersama, masa bulu dan kegembiraan yang tampaknya mustahil mengingat trauma mereka baru-baru ini. Mereka tidak menahannya, William mengamati. Rasa sakit? Anjing hidup di saat ini. Pikirkan kita bisa belajar dari mereka? Di usiaku? Mungkin tidak. Tetapi kau cukup muda untuk mencoba. Sebuah ketukan mengganggu perenungan mereka. Sarah masuk dengan peralatan medis dan senyum lembut. Waktunya pemeriksaan semua orang, Bella duluan. Pemeriksaan itu menyeluruh tetapi lembut.
Bella menyerah dengan kesabaran seorang profesional. Tangan Sarah menemukan setiap bekas luka, setiap tanda pengabaian dari berbulan-bulan di jalanan. Dia kekurangan gizi tetapi kuat. Anak-anak anjing mengambil semua yang dia miliki, dan kemudian beberapa, tetapi tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh makanan dan istirahat yang baik. Dia memandang William dengan penuh arti, resep yang sama untukmu. Aku membayangkan aku punya semua obat yang aku butuhkan di sini. William berkata, tangannya di kepala Bella. Cinta itu kuat, tetapi antibiotik juga membantu. Kalian berdua akan mendapatkan pemeriksaan lengkap besok. Saat malam semakin larut, suaka itu mulai melakukan rutinitas. Anjing-anjing diberi makan dan diajak jalan-jalan, kandang dibersihkan, obat-obatan didistribusikan. Krisis telah berlalu, hanya menyisakan pekerjaan penyembuhan yang panjang. Derek berdiri di pagar area bermain anak anjing menyaksikan Scott bergulat dengan saudara kandungnya. Dr. Reeves bergabung dengannya, lab latihannya sendiri dalam posisi diam. Pikiran kedua, tanya Derek. 100 pikiran, tetapi tidak ada yang mundur. Jawab Dr. Reeves. Bagus. Program ini membutuhkan orang-orang yang memahami taruhannya secara mendalam. Rasa sakitmu, yang diubah, dapat menyelamatkan jiwa. Tidak ada tekanan. Semua tekanan di dunia. Itulah yang membuatnya berarti. Mereka menyaksikan anak-anak anjing bermain. Setiap gerakan, keajaiban kecil dari ketahanan. Scott keluar dari kelompok, berlari ke pagar, duduk dengan sempurna di kaki Derek. Isyarat itu disengaja, dipilih, deklarasi kemitraan. Sepertinya kau telah dipilih, Dr. Reeves mengamati. Anjing tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Percayalah. Saat hari pertama kehidupan baru mereka berakhir, berbagai pemain dalam drama ini menemukan posisi mereka. Margaret ditelepon dengan pengacara dan legislator, membangun jaringan dari tekad dan tekad. Mike Chen, mengumpulkan para veteran untuk misi baru. Sarah Coleman, menyembuhkan tubuh dan jiwa dengan dedikasi yang sama. Di pondok, William tidur di kursi malasnya, kepala Bella di kakinya, tubuhnya melingkari anak-anak anjingnya. James berjaga, laptop terbuka, meneliti layanan veteran dan membuat rencana. Di luar, Derek mengajak Scott berjalan-jalan dengan tali untuk pertama kalinya, anak anjing itu berjalan dengan percaya diri yang diwarisi. Besok akan membawa tantangan, proses hukum, janji medis, kerja keras membangun kembali kehidupan dan kepercayaan. Perhatian media akan meningkat. Beberapa anjing yang diselamatkan tidak akan berhasil, terlalu rusak oleh pengalaman mereka. Beberapa penuntutan akan gagal. Beberapa luka tidak akan sembuh. Tetapi malam ini, pada saat ini, sebuah keluarga utuh. Para pahlawan telah diakui. Para penjahat menghadapi keadilan. Cinta telah terbukti lebih kuat dari pengabaian, kesetiaan lebih dalam dari pengkhianatan, harapan lebih tahan dari keputusasaan. Dan di sebuah pondok kecil di Suaka, Oregon, seekor anjing polisi yang dihias menutup matanya dengan damai, mengetahui anak-anak anjingnya aman, pasangannya ada di rumah, dan tugasnya, kata suci yang telah mendefinisikan seluruh hidupnya, akhirnya sepenuhnya terpenuhi. Laporan medis tiba saat fajar, diselipkan di bawah pintu pondok oleh seorang sukarelawan Suaka yang memahami beratnya amplop putih. James menemukannya pertama. Kakeknya, masih tertidur di kursi malas tempat dia menghabiskan malam itu, tidak mau dipisahkan dari Bella bahkan oleh lebar kamar tidur. Anjing gembala Jerman itu berbaring siaga di sampingnya. Mata kuningnya melacak gerakan James saat dia mengambil kertas-kertas itu. Tidak apa-apa, nak, bisik James, hanya hasil tes. Tetapi mereka berdua tahu tidak ada apapun yang hanya apapun lagi. Setiap dokumen membawa potensi kehancuran. Setiap kertas resmi dapat mengumumkan perpisahan lainnya. Mata Bella mengikuti saat James membuka amplop pertama, evaluasi medis William dari dokter yang mengunjungi Suaka. Kata-kata itu kabur karena air mata yang tiba-tiba, dehidrasi parah, kekurangan gizi, pengobatan berlebihan yang menyebabkan penekanan kognitif, atrofi otot akibat tidak aktif yang dipaksakan. Tetapi dapat dibalik, semuanya dapat dibalik dengan perawatan yang tepat. Amplop kedua, laporan veteriner Bella, menceritakan kisah serupa, cacing hati dari berbulan-bulan di jalanan, luka yang terinfeksi di cakarnya karena mencakar jeruji kandang, kekurangan kalsium karena menyusui saat kelaparan. Namun kesimpulan dokter hewan itu menggemakan harapan, prognosis sangat baik dengan perawatan. Keinginan anjing ini untuk bertahan hidup luar biasa. Apa yang luar biasa? Suara William terdengar serak karena kantuk,
adalah bahwa dia selamat dari kita. James terkejut. Kakek, aku tidak tahu, kau bangun. Sulit untuk tidur ketika kau menghitung setiap napas, memastikan itu nyata. Tangan William menemukan kepala Bella secara otomatis. Apa kerusakannya? James membacakan kedua laporan itu dengan keras, memperhatikan wajah kakeknya menegang dengan setiap detail. Ketika dia selesai, keheningan membentang di antara mereka, syarat dengan implikasi. Aku melakukan ini padanya, kata William akhirnya. Kelemahanku, kegagalan kita. James mengoreksi, tetapi bukan itu yang penting sekarang. Yang penting adalah memperbaikinya. Sebuah ketukan mengganggu perenungan diri mereka. Margaret Sullivan masuk, tampak seperti dia telah menua setahun dalam 24 jam terakhir, tetapi membawa dirinya dengan tujuan baru. Di belakangnya, Derek Mitchell ragu-ragu di ambang pintu, Scott menggeliat di lengannya. Maaf mengganggu. Margaret memulai, lalu berhenti, melihat wajah mereka. Laporan medis. William mengangguk, tidak dapat berbicara. Kalau begitu kau tahu mereka berdua dapat diperbaiki. Sarah memiliki rencana perawatan yang siap. Tetapi ada hal lain. Dia berhenti, memilih kata-kata dengan hati-hati. FBI ingin Bella bersaksi. Bersaksi? James mengerutkan kening. Dia seekor anjing. Dia adalah bukti. Bekas lukanya, kondisinya, anak-anak anjingnya, semua bukti pelecehan sistematis. Mereka ingin mendokumentasikan semuanya, menggunakannya dalam kasus federal. Ekspresi Margaret melembut, tetapi hanya jika William setuju. Dia sudah cukup menderita. Bella, seolah mengerti, bergerak lebih dekat ke kursi William. Pesannya jelas. Kemanapun dia memutuskan, dia akan mengikuti. Apakah itu akan membantu memenjarakan mereka? Tanya William. Semuanya? Para jaksa berpikir itu penting. Catatan layanan Bella membuatnya simpatik. Juri merespons anjing pahlawan yang dilecehkan. Itu bisa berarti perbedaan antara kesepakatan pembelaan dan waktu nyata. William memandang Bella, melihat bukan hanya pasangannya tetapi semua anjing yang belum diselamatkan, yang masih terjebak dalam ring perkelahian dan tempat pembiakan. Kalau begitu kita bersaksi, keduanya, apapun yang mereka butuhkan. Derek akhirnya masuk sepenuhnya, Scott segera berusaha mendekati ibunya. Aku perlu mengatakan sesuatu. Suaranya bergetar. Tuan Henderson, aku tahu permintaan maaf tidak berarti apa-apa, tetapi aku perlu kau tahu. Ketika aku mengarahkan selang itu pada mereka, aku tidak melihat anak-anak anjing, aku melihat kegagalanku, putraku, rasa bersalahku. Itu bukan alasan. Nak, William menyela. Aku menghabiskan 3 bulan dalam keadaan linglung karena obat-obatan sementara pasanganku kelaparan di jalanan. Kita semua punya darah di tangan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan mereka sekarang? Derek mengangkat Scott yang sekarang dengan panik menjilati wajahnya. Dr. Reeves memulai evaluasinya pagi ini. Dia pikir dia memiliki potensi luar biasa untuk deteksi alergen. Jika dia berhasil melewati program ini, dia bisa menyelamatkan jiwa. Warisan Tommy. Margaret berkata lembut. Itulah yang kuharapkan, tapi aku perlu bertanya. Derek menoleh ke William, maukah kau membantu? Pengalamanmu melatih Bella, bekerja dengan anjing pelayan? Dr. Reeves mengatakan memiliki mentor yang memahami taruhannya akan membuat semua perbedaan. William mempelajari pemuda yang telah menyiksa anak-anak anjing pasangannya, melihat melewati tindakan kependeritaan di bawahnya. Kau berencana untuk melakukan yang benar dengan anak anjing itu? Dengan hidupku, Tuan. Kalau begitu kita akan lihat. Bawa dia besok. Bella bisa menilai apakah dia punya bahan yang tepat. Dia lebih baik dalam menilai karakter daripada aku. Setelah mereka pergi, William bersikeras untuk pindah ke kamar tidur. Tubuhnya akhirnya mengakui kelelahan. Tetapi tidur tidak akan datang. Melalui jendela dia menyaksikan suaka bangun, para sukarelawan tiba, anjing-anjing diajak jalan-jalan, bisnis penyembuhan berjalan meskipun ada drama kemarin. Kita belum selesai, kan, Nak? Katanya kepada Bella yang berbaring di samping tempat tidur. Ini baru permulaan. Dia menghentakkan ekornya sekali sebagai persetujuan. Di seberang suaka, Margaret mengadakan dewan perangnya di gedung utama. Para veteran, sukarelawan,
penasihat hukum, dan konsultan media berkerumun di sekitar meja yang ditutupi laptop dan bantalan hukum. Jaringan penyelamatan hewan malaikat pelindung bergerak dari konsep menjadi kenyataan dengan kecepatan tinggi. Prioritas pertama, Margaret mengumumkan, adalah membangun database. Setiap hewan pelayan, setiap pawang dilacak dan didukung. Jangan pernah ada bela lain. Pendanaan? Tanya Mike Chen. Selalu praktis. Cek produser clearing pagi ini. Plus, kami telah menerima sumbangan yang mengalir sejak cerita itu pecah, 50.000 sejauh ini, dan terus bertambah. Seorang wanita muda mengangkat tangannya. Aku telah memantau media sosial. Tagar keadilan untuk Bella telah menjadi viral. Orang-orang berbagi cerita tentang hewan pelayan yang ditinggalkan di mana-mana. Itu memilukan, tetapi juga memobilisasi dukungan. Margaret mengangguk dengan muram. Kalau begitu kita gunakan. Setiap cerita yang dibagikan adalah seekor anjing yang berpotensi diselamatkan, tetapi kita membutuhkan infrastruktur. Mike, bisakah kau berkoordinasi dengan organisasi veteran? Kita membutuhkan jaringan rumah aman, responden darurat, orang-orang yang bersedia bertindak ketika mereka melihat pelecehan. Sudah berjalan, aku sudah menelepon ke pos VFW di seluruh negara bagian. Mereka siap. Pertemuan berlanjut, rencana mengkristal dari gairah menjadi kebijakan. Pada siang hari mereka telah membentuk komite, menyusun pernyataan misi, dan memulai dokumen untuk status nirlaba. Margaret menyaksikannya terungkap dengan emosi. Suaranya tercekat saat menceritakan bagaimana ia menemukan Bella di penampungan, melihat cakarnya berdarah, dan memahami apa yang telah dialaminya. Dia telah menyelamatkan 37 nyawa selama karirnya, kata William, menatap langsung ke arah para juri. Dia menerima 3 peluru saat melindungi warga sipil. Dia mengabdi dengan lebih terhormat daripada yang pernah dicapai kebanyakan manusia, dan hadiahnya adalah penyiksaan. Pengacara pembela, seorang pria kurus dengan mata tajam, mendekat untuk pemeriksaan silang. Tuan Henderson, bukankah benar Anda meninggalkan anjing ini, meninggalkannya di jalanan? Saya tidak berdaya. Cucu saya? Jadi, Anda sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi selama bulan-bulan itu. Dia bisa saja terluka di mana saja oleh siapa saja. Rahang William mengeras. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya tahu apa yang Derek Mitchell akui telah lakukan. Ah, ya, Derek Mitchell, saksi bintang jaksa. Seorang pria yang mengakui telah melakukan kekerasan terhadap hewan, yang telah dijanjikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas kesaksiannya. Sulit dipercaya. Keberatan? Torres berseru. Pengacara memberikan kesaksian. Dikabulkan, tetapi kerusakan telah terjadi. Strategi pembela jelas, mengaburkan fakta, menciptakan keraguan yang wajar, menggambarkan para saksi sebagai orang yang tidak dapat diandalkan atau terlibat. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Pihak penuntut memanggil, petugas K9547. Bella masuk dengan anggun seperti seorang ratu, jalannya sedikit kaku karena luka yang sedang dalam penyembuhan, tetapi sikapnya tak salah lagi. Ruang sidang menjadi sunyi. Bahkan Brewster pun tampak tidak nyaman. Yang mulia, kata Torres, kami meminta izin untuk menunjukkan sejauh mana luka dan pelatihan petugas K9547. Silakan. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menghancurkan dalam kesederhanaannya. Torres menunjukkan foto-foto luka Bella, laporan dokter hewan, jejak kaki berdarah. Kemudian, dengan bantuan William, dia menunjukkan pelatihan Bella, perintah kompleks yang masih dia patuhi meskipun mengalami trauma, kecerdasan yang membuatnya berharga bagi arena perkelahian, kesetiaan yang mencegahnya meninggalkan anak-anaknya, meskipun disiksa. Inilah yang Tuan Brewster lihat, kata Torres, saat Bella melakukan sikap perlindungan yang sempurna. Bukan hewan peliharaan untuk dipelihara kembali, tetapi komoditas untuk dieksploitasi, seorang perwira yang dihormati untuk dihancurkan dan dijual. Pihak pembela mencoba untuk mengajukan keberatan, untuk mengurangi demonstrasi sebagai manipulasi emosional. Tetapi wajah para juri menceritakan segalanya. Mereka melihat Bella bukan sebagai bukti tetapi sebagai seorang veteran, seorang ibu, seorang korban. Saat reses, Margaret menemukan Derek di lorong, mengamati kakinya. Anak anjing itu mengenakan rompi pelatihan, sekarang anjing pendeteksi alergen dalam pelatihan, tertera di sisinya. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Ketakutan, Derek mengakui. Saya akan mengaku melakukan kekerasan terhadap hewan di pengadilan federal.
Mantan istri saya ada di sini. Dia ingin menggunakan kesaksian saya untuk meninjau kembali hak asuh adik Tommy. Wajah Margaret melembut. Kamu punya anak lain? Emma, dia 7 tahun, tinggal bersama ibunya di Seattle. Saya belum melihatnya sejak pemakaman Tommy. Tidak sanggup. Dia terdiam, memperhatikan Scott berlatih, perilakunya yang waspada. Mungkin itu berubah sekarang. Mungkin dia perlu tahu bahwa kematian kakaknya berarti sesuatu. Derek Mitchell, petugas pengadilan memanggil. Kesaksian Derek mentah, tanpa polesan. Dia menggambarkan kehancurannya setelah kematian Tommy, transfer kesedihan menjadi amarah, penyiksaan sistematis yang telah dia lakukan saat mencari sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya sedang menguji mereka, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Tetapi saya hanya menyebarkan rasa sakit saya, membuat orang tak bersalah lainnya menderita karena saya tidak bisa menyelamatkan putra saya. Dan apa yang berubah? Torres bertanya dengan lembut. Bella. Cara dia tidak pernah berhenti mencoba melindungi mereka bahkan ketika itu tidak ada harapan. Dia melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan, terus berjuang untuk bayi-bayinya. Itu menyadarkan saya. Pengacara pembela menerkam. Jadi, Anda mengakui telah melakukan kekerasan terhadap hewan, penyiksaan? Ya. Dan kami seharusnya percaya bahwa Anda tiba-tiba bertobat? Anda tidak hanya mengatakan apapun yang ingin didengar oleh pihak penuntut untuk menghindari penjara? Derek menatap Scott yang duduk diam sempurna meskipun tegang. Saya tidak mengharapkan siapapun untuk mempercayai saya, tetapi anak anjing itu percaya. Dia percaya saya untuk melatihnya menyelamatkan nyawa. Ini bukan tentang menghindari penjara, ini tentang menghormati putra saya. Pengakuan itu menggantung berat di udara. Bahkan pengacara Brewster tampak tidak nyaman sesaat oleh kejujuran yang telanjang itu. James bersaksi selanjutnya. Kejelasan gurunya membuat kegagalannya terasa lebih buruk. Saya memilih uang di atas keluarga, kenyamanan di atas kasih sayang. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa itu praktis, tetapi itu adalah pengecut. Apa yang berubah? Torres bertanya. Semuanya. Saya telah mengundurkan diri dari posisi mengajar saya di Portland. Saya pindah ke sini untuk membantu tempat perlindungan, untuk merawat kakek dan Bella, untuk menjadi pria yang seharusnya saya jadi. Pihak pembela hampir tidak melakukan pemeriksaan silang, merasakan bahwa menyerang seorang cucu yang merawat kakeknya akan mengasingkan para juri. Kemudian datanglah saksi kejutan, pihak penuntut memanggil Dr. Patricia Reeves. Pakar deteksi alergen itu naik ke mimbar dengan ketenangan profesional. Dia menjelaskan programnya, nyawa yang diselamatkan oleh anjing yang terlatih dengan baik, potensi yang dia lihat dalam diri Scott dan saudara-saudaranya. Anak-anak anjing ini, meskipun trauma, menunjukkan bakat luar biasa untuk pekerjaan pelayanan. Itu ada dalam garis keturunan mereka, tentu saja, tetapi juga dalam pengalaman mereka. Mereka telah belajar membaca bahaya, untuk saling melindungi, untuk percaya meskipun dikhianati. Kualitas-kualitas ini membuat anjing pelayanan yang luar biasa, dan ibu mereka, Bella, mewakili standar emas pelatihan hewan pelayanan. Bahkan setelah berbulan-bulan diabaikan dan dilecehkan, dia mempertahankan keterampilan, penilaian, dan pengabdiannya pada tugas. Anjing seperti dia adalah 1 dari 10.000. Membuang-buang genetika seperti itu, pelatihan seperti itu, di arena perkelahian? Dia berhenti, menenangkan diri. Itu sama saja dengan membakar Da Vinci untuk bahan bakar. Bukti menumpuk sepanjang hari, catatan keuangan yang menunjukkan pendapatan Brewster, foto-foto anjing yang ditemukan dari operasi perkelahian, beberapa di antaranya memiliki tag tempat perlindungan Riverside County, kesaksian dari pekerja tempat perlindungan lain yang telah diancam untuk diam. Tetapi momen yang memecahkan kasus itu terjadi ketika Torres memperkenalkan sebuah video dari telepon Derek. Dia merekamnya secara diam-diam beberapa hari sebelum penyelamatan, yang menunjukkan Brewster memeriksa Bella. Dia sempurna, suara Brewster terdengar dengan jelas. Pelatihan polisi itu berarti dia akan melindungi dirinya sendiri tetapi tidak akan membunuh tanpa perlu. Membuat perkelahian lebih lama, taruhan lebih baik. Anak-anak anjing akan kita gunakan untuk pelatihan umpan, kecuali yang jantan dengan tanda putih di wajah. Dia memiliki tampang seorang petarung. Ruang sidang sunyi, kecuali suara geraman rendah Bella. Bahkan sekarang, mendengar suara itu membuatnya merinding. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kata Torres pelan. Argumen penutup pihak pembela mencoba menggambarkan Brewster sebagai pemain kecil dalam sistem yang lebih besar,
seorang pria yang membuat pilihan yang buruk tetapi tidak pantas mendapatkan dakwaan federal. Mereka mempertanyakan kredibilitas saksi, menyarankan adanya jebakan, melemparkan setiap teori hukum ke dinding. Penutup Torres lebih sederhana. Dia berdiri di samping proyeksi Bella dengan seragam polisinya, lencana berkilauan. Ini bukan tentang satu anjing, betapapun luar biasanya. Ini tentang pengkhianatan kepercayaan. Tuan Brewster mengambil hewan yang telah melayani komunitas mereka, yang telah menyelamatkan nyawa, yang pantas mendapatkan masa pensiun yang damai, dan dia mengubah mereka menjadi komoditas. Dia melihat kehormatan dan mengubahnya menjadi keuntungan. Dia mengambil ibu dari anak-anak dan menyebutnya bisnis. Jika kita tidak bisa melindungi mereka yang telah melindungi kita, apa artinya itu bagi masyarakat kita? Para juri berunding kurang dari 3 jam. Bersalah atas semua dakwaan, Brewster akan menghadapi 25 tahun hukuman federal, hukuman maksimum yang diizinkan. Ruang sidang meledak dalam perayaan yang tenang, para veteran dan sukarelawan berpelukan. Tetapi momen sebenarnya terjadi di luar di tangga gedung pengadilan. Bella berdiri di samping William, anak-anak anjingnya dibawa oleh Sarah, mengelilingi mereka. Kamera berklik dan wartawan meneriakkan pertanyaan, tetapi William hanya menatap pasangannya. Kita berhasil, nak, keadilan. Ekor Bella bergoyang tetapi perhatiannya tertuju pada anak-anak anjingnya, pada Scott yang mengenakan rompi pelatihannya, pada masa depan yang telah mereka amankan. Di belakang mereka, Derek berdiri bersama Emma, putrinya diterbangkan oleh ibunya setelah melihat kesaksiannya. Gadis 7 tahun itu memegang tali Scott dengan bangga. Dia akan menyelamatkan orang, Emma bertanya. Itu rencananya. Seperti Tommy ingin menyelamatkan semua orang, suara Derek tercekat. Tepat seperti itu. Margaret memperhatikannya. Rencana sudah terbentuk untuk pertempuran jaringan berikutnya. Brewster adalah satu simpul dalam jaringan yang luas. Mereka telah memenangkan pertarungan ini, tetapi perang terus berlanjut. Saat matahari terbenam di Portland, mewarnai gedung pengadilan dengan warna keemasan, seekor gembala Jerman dan pawangnya berdiri, dikelilingi oleh keluarga sedarah dan terpilih, berkaki 2 dan berkaki 4. Mereka telah menghadapi yang terburuk yang bisa ditawarkan umat manusia dan muncul tidak tanpa luka tetapi tidak terpatahkan. Besok akan membawa tantangan baru. Malam ini membawa sesuatu yang lebih langka daripada keadilan, membawa kedamaian. 6 bulan kemudian, tempat suci malaikat pelindung telah berubah dari fasilitas penyelamatan sederhana menjadi andalan gerakan nasional. Pagi bulan Februari itu segar tetapi tidak pahit, musim dingin Oregon yang ringan memungkinkan untuk upacara di luar ruangan yang akan menandai akhir dan awal. William Henderson duduk di baris depan kursi lipat yang diatur di halaman utama tempat suci. Bella menempel di kakinya. Kesehatannya telah meningkat secara dramatis. Tongkat telah menggantikan alat bantunya, pikirannya tajam, tanpa kabut pengobatan yang tidak perlu. Tetapi mereka berdua membawa bekas luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, pengingat tentang betapa cepatnya cinta bisa berubah menjadi penelantaran, betapa mudahnya masyarakat membuang pahlawannya. Kamu siap untuk ini, nak? Bisiknya, merasakan sedikit gemetar Bella. Dia gugup, merasakan energi kerumunan, pentingnya apa yang akan terjadi. Di belakang mereka, 200 orang telah berkumpul, para veteran yang telah menjawab panggilan Margaret, keluarga yang anak-anaknya hidup karena anjing pendeteksi alergen, wartawan mendokumentasikan apa yang oleh sebuah majalah nasional disebut penyelamatan yang mengubah Amerika. Di podium, Margaret Sullivan tidak tampak seperti janda yang berduka yang menemukan penyiksaan 10 bulan lalu. Dia telah menjadi kekuatan alam, bersaksi di hadapan Kongres, mendirikan cabang malaikat pelindung di 12 negara bagian, mengubah tragedi pribadi menjadi perubahan sistemik. Kita berkumpul hari ini untuk merayakan transformasi. Dia memulai, suaranya terdengar di seluruh kerumunan, bukan hanya anjing atau orang, tetapi bagaimana kita mendefinisikan kesetiaan, pelayanan, dan penebusan. Di antara penonton, Derek Mitchell duduk bersama Emma di satu sisi dan Scott di sisi lain. Anak anjing itu, bukan lagi anak anjing pada usia 8 bulan, mengenakan rompi sertifikasi resminya, anjing pendeteksi alergen. Dia telah lulus ujian akhirnya 2 minggu lalu, anjing termuda yang pernah disertifikasi dalam program Dr. Reeves. Itu anjing kakakmu, bisik wanita di samping mereka. Emma mengangguk bangga. Scott menyelamatkan anak-anak dengan alergi. Ayah melatihnya. Tommy akan sangat senang. Derek merasakan tenggorokannya menegang. Mantan istrinya, Sarah, tidak hanya mengizinkan peningkatan kunjungan tetapi juga mempertimbangkan untuk pindah kembali ke Oregon. Pria yang bersaksi di ruang sidang itu, katanya kepadanya,
Itulah yang saya nikahi. Itulah ayah kandung Emma. Margaret melanjutkan pidatonya, menguraikan pencapaian jaringan, 1.500 hewan pelayanan terdaftar dan dilindungi, 43 kasus penelantaran dicegah. RUU Federal, Undang-Undang Bela yang mewajibkan dukungan seumur hidup untuk hewan pelayanan yang pensiun, disahkan dengan suara bulat. Tetapi kita tidak hanya di sini untuk merayakan statistik, kata Margaret. Kita di sini untuk menghormati janji yang ditepati, William. William berdiri perlahan, Bella segera dalam posisi siap di sampingnya. Mereka berjalan ke podium bersama, setiap langkah merupakan bukti kelangsungan hidup. Kerumunan menjadi sunyi. 8 bulan lalu saya gagal. Pasangan saya. William memulai, suaranya kuat meskipun emosional. Saya berjanji padanya kami tidak akan pernah dipisahkan dan saya melanggar janji itu. Dia menderita karena kelemahan saya, tetapi dia tidak pernah berhenti percaya pada tugas, pada cinta, pada ikatan yang mendefinisikan kita. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat lencana baru, bukan polisi, tetapi sesuatu yang berbeda. Bella, K9547, Anda telah melayani dengan hormat, Anda telah melindungi dan menyelamatkan. Anda telah menunjukkan kepada kami apa arti kesetiaan. Saatnya untuk tugas terakhir Anda. Dia menyematkan lencana itu ke rompinya. Kepala petugas terapi, tempat suci malaikat pelindung. Tugas Anda sekarang adalah menyembuhkan, untuk menunjukkan kepada jiwa-jiwa terlantar lainnya bahwa kepercayaan dapat dibangun kembali, untuk mengajari kita semua bahwa pelayanan tidak pernah berakhir, itu hanya berubah. Bella duduk diam sempurna saat lencana itu dipasang, lalu menatap William dengan mata kuning keemasannya yang telah melihat begitu banyak. Ekornya bergoyang sekali, 2 kali, menerima misi baru ini. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan, tetapi upacara belum berakhir. Dr. Reeves melangkah maju dengan 5 anjing muda masing-masing mengenakan rompi pelatihan. Anak-anak anjing Bella, sekarang berusia 8 bulan, semuanya telah menemukan panggilan mereka. Hope akan berlatih sebagai anjing peringatan diabetes. Fight memulai deteksi kejang bulan depan. Honor dan Chourage memulai pelatihan pencarian dan penyelamatan dengan penjaga pantai. Dan Scout, dia tersenyum pada Derek, Scout telah menyelamatkan 3 nyawa dalam masa pelatihannya saja. Dia akan ditempatkan bersama sebuah keluarga di Minneapolis yang putranya memiliki alergi kacang yang parah. Derek merasakan tangan Emma menyelip ke tangannya. Dia akan pergi. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, kata Derek lembut, sama seperti yang diajarkan kakek William kepada saya, kadang-kadang cinta berarti melepaskan agar mereka dapat melayani tujuan mereka. Seolah mengerti, Scott melepaskan diri dari duduknya yang sempurna untuk menyundul Emma untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke posisinya. Dia adalah putra ibunya, tugas pertama, selalu. James melangkah maju selanjutnya, bukan lagi akademisi lembut yang telah meninggalkan keluarga demi kenyamanan. Bulan-bulan kerja fisik di tempat suci telah mengerasnya tetapi, yang lebih penting, membuka hatinya. Saya ingin mengumumkan bahwa Prairie Pines telah ditutup secara permanen setelah penyelidikan federal. Penghuninya telah dipindahkan ke fasilitas yang menghormati martabat mereka, dan dia berhenti. Menatap kakeknya, saya mendirikan Yayasan Henderson, menggunakan seluruh warisan saya untuk memastikan tidak ada veteran yang pernah dipisahkan dari hewan pelayanannya karena masalah keuangan. Mata William berkaca-kaca. Uang nenekmu. Dia pasti menginginkan ini, kakek. Dia juga mencintai Bella. Upacara formal diakhiri dengan Margaret mengungkap sebuah patung perunggu. Bella melindungi anak-anak anjingnya. Sebuah peringatan untuk semua hewan yang belum diselamatkan tepat waktu. Tetapi monumen yang sebenarnya berdiri hidup dan bernapas di sekitar mereka. Manusia yang bertobat, anjing yang diselamatkan, dan ikatan yang telah diuji oleh tragedi tetapi tidak terpatahkan. Saat kerumunan bubar untuk resepsi, William dan Bella menemukan diri mereka sendirian di dekat monumen itu. Dia menelusuri wajah anak anjing perunggu itu dengan jari-jari yang lapuk. Kita berhasil, nak. Kita mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Bella bersandar padanya, berat badannya memberikan kenyamanan. Pada usia hampir 9 tahun, dia memasuki usia senjanya. Artritis dari luka lama mengganggunya di pagi hari yang dingin. Pengobatan cacing jantung telah berdampak buruk. Tetapi dia ada di rumah, dikelilingi oleh warisan, anak-anak anjingnya melayani di seluruh negeri, jaringan yang menyandang namanya, nyawa yang diselamatkan karena seorang wanita berhenti untuk bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Derek mendekat dengan Scout, Emma, dan beberapa orang. William tidak mengenali.
Tuan Henderson, ini keluarga Johansen. Mereka di sini untuk bertemu Scott sebelum membawanya pulang. Putra keluarga Johansen, mungkin berusia 6 tahun, berdiri sebagian di belakang ibunya. Apakah dia benar-benar akan menjagaku? Anak itu bertanya. William berlutut dengan hati-hati, membawa dirinya sejajar dengan anak itu. Nak, anjing itu berasal dari ibu terberani yang pernah hidup. Dia telah dilatih oleh seorang pria yang mengerti persis bagaimana rasanya kehilangan seseorang karena alergi. Dia akan menjagamu seperti kamu adalah orang terpenting di dunia, karena baginya kamu akan menjadi seperti itu. Anak itu melangkah maju dan Scott, menunjukkan kebijaksanaan di luar usianya, berbaring, membuat dirinya kecil dan mudah didekati. Tangan anak itu menyentuh bulu dengan hati-hati. Lalu, dengan kepercayaan diri yang tumbuh, bagaimana menurutmu, Tyler? Ibunya bertanya, air mata berlinang di matanya. Aku pikir. Tyler melingkarkan lengannya di leher Scott, aku pikir dia sempurna. Derek menandatangani surat-surat terakhir dengan tangan yang hampir tidak gemetar. Melepaskan Scott berarti melepaskan bagian terakhir dari rasa bersalahnya. Kematian Tommy telah menyebabkan kehidupan Scott dan Scott sekarang akan mencegah tragedi keluarga lain. Kamu melakukan yang baik, kata William kepadanya. Putramu akan bangga. Saya harap begitu. Saya membuka fasilitas pelatihan bulan depan yang berspesialisasi dalam anjing peringatan medis. Reeves akan berkonsultasi. Dia menyaksikan Scott pergi bersama keluarga barunya, ekornya bergoyang. Mungkin Emma bisa membantu menamainya. Warisan Tommy, Emma berkata segera. Itulah yang harus kita sebut. Saat sore memudar menjadi malam, tempat suci itu mengadakan upacara kelulusan pertamanya. 12 anjing yang diselamatkan dari berbagai situasi telah menyelesaikan program pelatihan. Masing-masing bertemu dengan pawang barunya, memulai kemitraan yang akan menyelamatkan nyawa, memberikan kenyamanan, atau menawarkan kemandirian. Margaret berdiri bersama Sarah Coleman mengamati pasangan-pasangan itu. Pikir kita telah membuat perbedaan? Lihat sekeliling, kata Sarah, 6 bulan lalu ini adalah tempat kejadian perkara. Sekarang ini adalah tempat harapan. Saya akan mengatakan itu adalah perbedaan. Upacara terakhir hari itu bersifat pribadi. Di pondok tempat perjalanan mereka dimulai kembali, William secara resmi mengadopsi Bella. Surat-surat itu bersifat simbolis. Dia selalu menjadi miliknya, tetapi perlindungan hukum penting sekarang. Tidak seorang pun akan pernah memisahkan kita lagi, janjinya, menandatangani namanya dengan gaya. Bella, seolah mengerti, meletakkan cakarnya di atas kertas, meninggalkan jejak berlumpur. William tertawa, suaranya kaya dan penuh, masih membuat tanda, bukan? Di luar, tempat suci itu mulai melakukan rutinitas malam. Anjing diberi makan, kandang dibersihkan, obat-obatan didistribusikan. Tetapi malam ini terasa berbeda. Malam ini terasa seperti kemenangan, bukan atas satu penjahat atau satu kasus pelecehan, tetapi atas ketidakpedulian itu sendiri. Di pondok, William dan Bella duduk bersama menonton liputan berita tentang acara hari itu. Petugas K9 pensiun menjadi simbol harapan, baca judulnya. Tetapi mereka tidak menonton diri mereka sendiri, mereka menonton Scott di layar, sudah bekerja, sudah menyelamatkan nyawa. Anak baik, Bella menggonggong pelan, kebanggaan seorang ibu terlihat bahkan oleh telinga manusia. Yang terbaik, William setuju, persis seperti mamanya. Besok akan membawa tantangan baru, lebih banyak anjing perlu diselamatkan, lebih banyak pawang perlu dukungan. Jaringan akan tumbuh, menghadapi kemunduran, merayakan kemenangan. Kesehatan William akan melanjutkan penurunannya yang lambat. Artritis Bella akan memburuk. Waktu, satu-satunya musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh keduanya, akan terus berjalan. Tetapi malam ini, di sebuah pondok kecil di tempat suci Oregon, seorang pria dan anjingnya duduk dalam kepuasan yang sempurna. Mereka telah menghadapi penelantaran dan muncul dicintai. Mereka telah mengetahui keputusasaan dan memilih harapan. Mereka telah hancur dan membangun kembali diri mereka sendiri lebih kuat. Patung perunggu di luar mungkin memperingati kisah mereka, tetapi monumen yang sebenarnya hidup, bernapas, dan melayani di seluruh negeri, di setiap anjing deteksi yang mengingatkan akan bahaya, setiap anjing terapi yang menghibur yang berduka, setiap jiwa yang diselamatkan yang belajar untuk percaya lagi. Cinta, mereka telah membuktikan, tidak diukur dalam tahun atau kesehatan atau keadaan. Itu diukur dalam pilihan untuk tetap tinggal, untuk melayani, untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan,
dan dengan ukuran itu mereka adalah jiwa terkaya yang hidup. Kepala Bella terasa berat di lutut William saat tidur mengklaimnya. Dia membelai moncongnya yang beruban, merasakan kepuasan yang datang dari tugas yang terpenuhi dan cinta yang diperbarui. Istirahatlah dengan tenang, sobat. Kita di rumah, dan mereka akhirnya benar-benar selamanya di rumah. Kepada setiap orang dari Anda yang pernah merasa tidak terlihat, terlupakan, atau dibuang setelah seumur hidup melayani, baik dengan seragam, di rumah sakit, di ruang kelas, atau dalam pengabdian yang tenang untuk membesarkan keluarga, kisah Bella adalah kisah Anda. Berapa banyak dari kita yang telah menyaksikan tahun-tahun keemasan kita menjadi ternoda oleh isolasi, kontribusi kita terlupakan, persahabatan kita terputus oleh keadaan di luar kendali kita? Ketika William berbisik, Anda tidak tahu kesepian sampai percakapan makan malam Anda dengan bayangan, dia berbicara untuk jutaan dari kita yang telah disimpan di fasilitas yang melihat kita sebagai beban, bukan harta. Tetapi inilah yang Bella ajarkan kepada kita. Kesetiaan tidak pernah menua, cinta tidak membutuhkan masa muda, dan kadang-kadang tujuan terbesar kita datang setelah masyarakat berpikir kita selesai. Sama seperti Bella berubah dari pahlawan yang terlantar menjadi petugas terapi, kita juga dapat mengubah rasa sakit kita menjadi tujuan, kesepian kita menjadi hubungan, tahun-tahun tidak berguna kita menjadi yang paling bermakna. Pernahkah Anda terpisah dari hewan peliharaan tercinta karena kesehatan atau keadaan perumahan? Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang percaya itu hanya seekor hewan, padahal pendamping itu mungkin satu-satunya keluarga Anda yang tersisa? Silakan bagikan kisah Anda di bawah ini. Kata-kata Anda mungkin menjadi harapan yang sangat dibutuhkan orang lain.